Wajah dan bahkan mulut Murong Yu terkejut, dan ia dicium beberapa kali oleh sosok di pelukannya. Ini membuatnya tersipu. Wajahnya baik-baik saja, tetapi mulutnya bukanlah sesuatu yang bisa dicium orang biasa. Dan orang yang menciumnya bahkan Lori kecil. Lolita kecil, yaitu Ruoyun, membawa kapak besar, sepanjang hari mengoceh tentang dirinya, langit dan bumi itu indah dan cantik, bulan itu tak tahu malu, ikan dan angsa liar itu tak terkalahkan. Ketika ia berada di alam suci, ia muncul secara misterius, dan kemudian bertemu dengan Murong Yu. Kemudian, ia tiba-tiba menghilang. Pada saat itu, Murong Yu curiga bahwa ia adalah keturunan dari seorang putri agung tertentu. Tetapi ketika ia menguasai alam suci, ia tidak menemukan Lolita kecil. Pada saat itu, ia curiga bahwa Lolita kecil berasal dari luar alam suci. Benar saja, Lolita kecil benar-benar orang luar, dan bertemu di dunia rahasia ini. Namun, setelah sekian lama tak bertemu, Lolita kecil yang tak pernah kukenal itu ternyata lebih besar. Dari penampilan aslinya yang seperti gadis berusia 7 atau 8 tahun yang sedang mengukir bubuk giok, kini ia berusia 13 atau 14 tahun, mulai menggembung dan meringkuk. Meskipun Lolita kecil telah tumbuh dewasa, ia tetap cantik dan imut. Yang terpenting, ia masih tetap seorang loli. Dan gaya bermainnya pun masih sangat mengagumkan. Sebelum orang itu muncul, ia menebasnya dengan kapak. Penjahat besar, kemana kau pergi? Lalu aku pergi ke alam suci untuk mencarimu lagi, tetapi kau sudah tidak ada. Saat itu kupikir kau sudah mati, yang membuatku sedih seharian. Karena itu, Murong Yu memanfaatkannya. Tangan itu menutupi wajahnya dan mencegahnya melanjutkan ciuman, jadi ia sedikit ragu. Murong Yu memutar matanya, aku sudah mati, kau akan sedih seharian. Merindukanku seperti ini saja, mau apa lagi? Si cantik ini sibuk sekali. Bagaimana mungkin kau punya waktu untuk bersedih? Ngomong-ngomong, kau sudah mencapai puncak alam semesta, dan kekuatanmu hampir sama denganku. Sungguh menyedihkan. Siapa dia? Melihat Xiao Lori mencium Murong Yu dengan liar, Zhu Xiaoning di sebelahnya sudah berantakan tertiup angin. Saat itu, ia datang bertanya setelah bereaksi. Lori kecil tiba-tiba muncul di sini, dan ia masih bisa terbang, yang langsung mengejutkannya. Si cantik ini adalah kecantikan kecil yang tak terkalahkan yang tak tertandingi di langit dan di bawah tanah, bulan tak tahu malu, bunganya adalah Chen Yuloyan Ruoyun. Siapa kau, gadis kecil? Apa kau juga seorang gadis yang ditipu ke tempat tidur oleh pria jahat besar? Lori kecil awalnya menyombongkan diri, lalu menatap Zhu Xiaoning dari atas ke bawah dengan curiga, lalu mengatakan sesuatu yang membuat Murong Yu dan Zhu Xiaoning terdiam. Tidak, sepertinya kau masih perjaka. Jangan tertipu oleh pria jahat besar ini. Jangan lihat penampilannya yang setia, tapi nyatanya dia jahat. Mereka sudah punya beberapa istri dan banyak anak serta cucu. Aku akan membohongi gadis kecil itu dimanapun. Wajah Murong Yu muram, dan ia merenggut Lori kecil dari pelukannya. Ia tidak repot-repot berdebat dengan Lori kecil. Dan ia tidak bermaksud apa-apa bagi Zhu Xiaoning. Sebaliknya, ia cukup tertarik dengan asal-usul Lori kecil. Penjahat besar, kenapa kau tidak melihat Suster Ziking, Suster Mengcing, dan yang lainnya? Apa kau meninggalkan mereka? Lori kecil mengulurkan tangannya untuk memanggil kapak raksasa dan menatap tajam ke arah Murong Yu. Selama Murong Yu mengangguk atau berkata, ya, ia akan membunuh Murong Yu dengan kapak itu. Jangan terlalu banyak tanya tentang orang dewasa, anak-anak. Sebaliknya, kaulah orangnya, kenapa kau datang ke sini? Ini tempatku. Aku bisa datang kemanapun aku mau. Lori kecil mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan tatapan penuh kebanggaan. Tempatmu, pikir Murong Yu. Jika dunia rahasia ini benar-benar milik Lolita kecil, lalu siapa dia? Namun, siapapun pihak lawannya, mereka tidak akan melawannya. Yang sedang dipikirkannya sekarang adalah bagaimana memanfaatkan Lolita kecil untuk menyingkirkan para bandit yang mengejarnya. Maksudmu tiga penjahat besar itu? Lori kecil memutar bola matanya lalu tertawa. Melihat penampilan Lolita kecil, Murong Yu tahu rencana dan tipu daya apa yang dimiliki gadis kecil ini. Aku yang bertanggung jawab atas tempatku, dunia rahasia ini awalnya tidak ada di sini. Lori kecil tersenyum, matanya berbinar dingin. Melihat ini, Murong Yu tak kuasa menahan rasa duka untuk ketiga perampok itu. Meskipun Lori kecil masih berpikiran kekanak-kanakan, ia telah hidup jauh lebih lama daripada Murong Yu. Terlebih lagi, latar belakangnya menakutkan. Karena itu, ia benar-benar ketakutan. Mereka berada di alam ciptaan. Zhu Xiaoning tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan cemas. Sekalipun alam surgawi dan manusia ada di sini, selama aku tidak mau, mereka tidak bisa pergi, kata Lolita kecil dengan dada membuncit, menepuk-nepuknya. Namun, kata-katanya menenangkan kedua orang itu, termasuk Murong Yu. Zhu Xiaoning khususnya terkejut, meskipun ia tidak memperhatikan alam surgawi dan manusia, siapakah Lolita kecil itu? Di belakangnya setidaknya ada satu eksistensi tertinggi di luar alam surgawi dan manusia. Latar belakangnya sungguh mengerikan. Auzu.com. Ikut aku. Setelah itu, Lolita kecil membawa kapak raksasa dan terbang lebih dulu, dan Murong Yu memeluk Zhu Xiaoning lagi, dan terbang turun bersama Lolita kecil. Maka di saat yang sama,
tiga ahli alam penciptaan yang tak tahu cara bangkit juga menemukan trio Murong Yu, sehingga mereka mulai mengejar dengan cepat. Zhu Xiaoning, menyerahlah, tapi kau tak bisa kabur, kata seorang ahli alam penciptaan dengan suara berat. Saat ini, mereka tidak terkejut melihat Murong Yu dan lori kecil bisa terbang. Karena mereka sudah menduganya, dan anak itu, bayanganmu telah kukirim. Jika kau menyerah melarikan diri dan menyerahkan Zhu Xiaoning kepada kami, kau dan bandit kerangka kami akan musnah. Kalau tidak, kau akan menghadapi bandit kerangka kami. Kejar terus. Ahli alam penciptaan lainnya mengancam Murong Yu dan berkata, pamanmu, kata Murong Yu sedikit menggertakkan giginya. Para perampok ini sungguh tak tahu malu. Namun, akan sangat merepotkan bagi kelompok bandit untuk memburunya. Namun, bahkan jika mereka menyerahkan Zhu Xiaoning, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Karena itu, sekarang kita hanya bisa berjuang keras melawan kelompok bandit sampai akhir. Bukankah itu hanya bandit tengkorak sampah? Suatu hari nanti, aku akan memusnahkanmu dari bintang-bintang, cibiran Murong Yu. Bandit sampah. Zhu Xiaoning kembali terombang-ambing oleh angin, dan kelompok bandit tengkorak adalah salah satu kekuatan terkuat di wilayah bintang Bima Sakti, bahkan para ahli di puncak alam penciptaan pun bersiaga. Dengan kekuatan sebesar itu, bagaimana mungkin Murong Yu ingin memusnahkan mereka? Rasanya seperti mimpi sekarang. Benar saja, ketiga perampok itu langsung marah, karena ucapannya yang liar oleh Murong Yu. Namun, tepat saat mereka hendak berbicara, tiba-tiba dunia berubah. Gemuruh. Setelah ledakan suara yang menggetarkan bumi, ketiga bandit tingkat alam penciptaan itu menyadari bahwa mereka tidak dapat melihat satu sama lain, begitu pula dengan Murong Yu. Yang mereka lihat hanyalah kabut dan aura pembunuh yang mengerikan. Mereka telah memasuki formasi. Ketiganya berhenti. Hahaha, apa kau kuat di alam penciptaan? Aku akan segera mati. Lori kecil tertawa seperti setan kecil. Apa? Tak lama kemudian, terdengar tiga jeritan mengerikan. Setelah jeritan itu menghilang, formasi-formasi itu pun berhenti berfungsi. Lalu, tak ada lagi. Tak ada apapun di dalam formasi. Bahkan alat-alat meta dan sejenisnya pun tak tersisa, mereka benar-benar mati dan bersih. Dengan formasi ini, bahkan pembangkit tenaga alam penciptaan dengan kekuatan puncak pun mati dan bahkan tak ada sampah yang tersisa. Zhu Xiaoning sangat terkejut, karena hanya seperempat jam sejak ketiga perampok memasuki formasi hingga tewas. Memikirkan hal ini, Zhu Xiaoning merasa takut untuk sementara waktu. Untungnya, mereka tidak masuk terlalu dalam, kalau tidak seluruh pasukan pasti sudah musnah. Rahasiaku yang memegang kendali, jadi, wahai penjahat besar, jika kau menemukan sesuatu yang tak bisa kau pecahkan di masa depan, kau bisa bersembunyi di sini. Si cantik ini akan membantumu memecahkannya. Tapi sayangnya, kau tak bisa mengendalikan rahasia ini, atau kau bisa mengendalikannya. Oke, lori kecil tersenyum, tetapi setiap kata yang diucapkannya sungguh menenangkan Zhu Xiaoning. Sedangkan untuk Murong Yu, ia sudah lama terbiasa, sejahat apapun lori kecil, ia tak akan terkejut lagi. Tak lama kemudian, semua orang mengikuti lori kecil ke bagian belakang alam rahasia. Selama proses ini, lori kecil mengangkat penindasan alam rahasia terhadap Zhu Xiaoning, memungkinkannya mendapatkan kembali kemampuannya untuk terbang. Tempat tinggal lori kecil adalah ladang bunga persik, Zhu Xiaoning langsung jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Namun, Murong Yu tak lama tinggal di sana, melainkan memasuki buku He Tu Luo. Sekarang semuanya siap untuk menerobos. Lagi pula, musuh-musuhnya semakin kuat, dan jika ia hanya berada di alam cahayau, cepat atau lambat ia akan terbunuh. Setelah mengkonsolidasikan basis kultivasinya untuk sementara waktu, Murong Yu mengeluarkan inti bintang secara utuh. Inti bintang tersebut tidak hanya mengandung kekuatan yang sangat mengerikan, tetapi juga mengandung berbagai wawasan, mulai dari kelahiran hingga kehancuran. Alam keberuntungan hanyalah ciptaan, oleh karena itu, pemahaman ini diperlukan. Sebenarnya, sebelumnya, Murong Yu memiliki sedikit pemahaman. Sekarang, pemahaman itu hanya sebuah tendangan. Jadi, ia memegang inti bintang dengan kedua tangannya dan mulai berlatih. Indra ilahinya langsung masuk, memacu kekuatan di inti bintang, dan merasakan berbagai wawasan yang tersisa di inti bintang. Namun, Murong Yu tidak menyerap kekuatan inti bintang. Sebelum ia memiliki wawasan yang cukup, sebanyak apapun kekuatan yang ia serap, ia tidak akan menembusnya, dan pada akhirnya hanya akan menghancurkan tubuh dan bahkan jiwanya. Ini bukan milik Murong Yu sendiri, tetapi semua biksu sama saja. Ini setara dengan bencana sebelumnya, jika Anda tidak dapat bertahan dari bencana, Anda tidak akan mencapai alam baru. Yang harus dilakukan Murong Yu adalah mendapatkan wawasan yang cukup, lalu menyerap kekuatan inti bintang, dan bergegas ke alam keberuntungan dalam satu gerakan. Waktu berlalu, Murong Yu berlatih. Zhu Xiaoning dan Xiao Lori sudah bertarung sengit. Namun, para ahli alam ciptaan dari kelompok bandit kerangka dan rumah lelang galaksi telah berkumpul di tata surya, dan pertempuran akan segera dimulai. Karena hubungan Zhu Xiaoning, Balai Lelang Galaksi sudah tahu bahwa para bandit kerangka telah mengambil tindakan terhadap mereka. Dan demi warisan puncak alam surga dan manusia, identitas mereka pun terbongkar. Namun,
karena warisan puncak alam surgawi sangat penting, meskipun kekuatan dari kedua belah pihak terus berdatangan ke tata surya, keduanya diam-diam mengetahui berita tersebut. Jika tidak, pada akhirnya bukan hanya mereka berdua yang akan bersaing, tetapi lebih banyak kekuatan. Bahkan kekuatan tingkat surgawi dan manusia di wilayah bintang Bima Sakti pun akan ikut campur. Setelah ini terjadi, baik Balai Lelang Galaksi maupun kelompok bandit kerangka, mungkin saja mereka hanya membuat gaun pengantin untuk orang-orang. Namun, sejumlah besar kekuatan alam penciptaan di kedua belah pihak membanjiri tata surya, yang tentu saja menarik perhatian kekuatan tertentu. Yang pertama menyadarinya adalah keluarga Lin. Awalnya, keluarga Lin memiliki kekuatan di tata surya, dan tentu saja mereka sangat sensitif terhadap kekuatan dari luar. Faktanya, di tempat kecil di tata surya ini, bahkan seorang ahli di alam penciptaan pun akan membuat orang-orang di sini merasakan sesuatu. Terlebih lagi, sejumlah besar ahli di alam penciptaan telah berbondong-bondong datang. Sekalipun para ahli di alam penciptaan ini tidak memiliki rumah harta karun untuk memancarkan aura yang kuat, aura yang samar-samar mereka tunjukkan, setelah terkumpul di angkasa, tetap sangat kuat, mengejutkan para biksu di seluruh tata surya. Awalnya, orang-orang dari keluarga Lin berpikir bahwa sesuatu akan lahir di tata surya. Oleh karena itu, sejumlah besar ahli di alam gua dan alam bawah berdatangan satu demi satu. Namun dalam beberapa hari, keluarga Lin dengan cepat mundur dari tata surya seperti burung yang ketakutan. Tidak mungkin, bahkan jika leluhur keluarga Lin datang ke sini secara langsung, mereka akan takut buang air kecil. Karena mereka menemukan bahwa ada terlalu banyak ahli di alam penciptaan di tata surya. Pada tingkat keberadaan ini, bahkan jika jari menusuk, seluruh keluarga Lin akan musnah. Tentu saja, keluarga Lin pergi, dan penyelidikan terhadap Murong Yu dihentikan. Ini juga kabar baik bagi Murong Yu. Namun, sejumlah besar pembangkit tenaga listrik menyerbu masuk, dan jika mereka berperang di sini, luapan kekuatan yang ditimbulkannya mungkin akan meledakkan seluruh tata surya. Pada saat itu, alam suci tentu saja tidak akan luput. Namun, Murong Yu belum mengetahui semua ini, ia sekarang berada di titik kritis untuk menerobos. Inti bintang memang patut dicemburui, bahkan gua dan dunia bawah, bahkan para ahli di alam penciptaan. Informasi yang terkandung di dalamnya terlalu banyak, terutama berbagai persepsi itu, ketika dipahami oleh Murong Yu. Rasanya seperti bukan pemahaman sama sekali, melainkan langsung ditanamkan, sehingga jiwa alam keberuntungan milik Murong Yu meningkat pesat setiap saat. Pada hari ini, Murong Yu merasa pemahamannya sudah cukup. Maka, ia mulai menyerap kekuatan inti bintang. Kekuatan dahsyat itu menyerbu tubuh Murong Yu dengan liar, dengan cepat meningkatkan kekuatan dan level fisiknya. Bahkan jiwanya pun perlahan naik. Ternyata, ia mengalami peningkatan dalam 3 aspek sekaligus. Namun, akibatnya, Murong Yu tidak dapat menembus alam keberuntungan dalam waktu singkat. Namun, karena keselamatannya sekarang, ia tidak terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, rumah lelang galaksi dan para bandit kerangka akhirnya berhadapan langsung. Masalah ini diprovokasi oleh kelompok bandit kerangka. Setelah kelompok bandit kerangka mengetahui bahwa 3 pembangkit tenaga alam penciptaan yang pertama kali mengejar dan membunuh Murong Yu telah tewas, mereka mengira itu adalah ulah Balai Lelang Galaksi. Maka ia pun menyerang dan membunuh 2 pembangkit tenaga alam penciptaan di Balai Lelang Galaksi. Balai Lelang Galaksi tentu saja geram dan membalas dengan keras. Situasi menjadi semakin tak terkendali. Para pembangkit tenaga di kedua belah pihak saling berhadapan, dan pertempuran pun pecah di tata surya. Karena tata surya hanyalah galaksi kecil yang terpencil, pembangkit tenaga, bahkan galaksi, tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, kekosongan di sini lemah. Sebuah kekuatan dahsyat meletus, menyapu banyak planet dan bintang Yuan. Langit berbintang terus-menerus musnah. Napas mengerikan menyelimuti seluruh tata surya. Banyak biksu di tata surya mengira itu adalah kiamat, dan mereka khawatir sepanjang hari. Namun, Balai Lelang Galaksi dan kelompok bandit kerangka terus-menerus jatuh dari alam penciptaan. Adapun pembangkit tenaga di tingkat gua dan dunia bawah, lebih banyak yang jatuh. Namun, kedua belah pihak jatuh ke dalam kegilaan. Warisan surga dan alam manusia puncak sepadan dengan kegilaan mereka. Selama warisan ini diperoleh, bahkan jika pasukan mereka musnah total, itu sepadan. Karena, selama kau mencapai alam surga dan manusia, maka kau dapat membangun kekuatan yang 10 juta kali lebih kuat dari yang sekarang. Dalam proses ini, orang-orang di kedua belah pihak akhirnya memasuki alam rahasia. Alam rahasia ini tidak mengisolasi koneksi dengan dunia luar. Oleh karena itu, pesan Zhu Xiaoning juga dapat dikirim. Oleh karena itu, rumah lelang galaksi tahu bagian mengerikan dari alam rahasia. Awalnya, Balai Lelang Galaksi tidak berencana memasuki wilayah rahasia tersebut, karena Zhu Xiaoning merasa cukup aman di sana. Zhu Xiaoning tidak membocorkan rahasia Lolita kecil. Latar belakang Lolita kecil terlalu menyeramkan, dan Zhu Xiaoning khawatir jika Balai Lelang Galaksi tahu terlalu banyak, hal itu akan membuat Lolita kecil tidak bahagia. Saat itu, Balai Lelang Galaksi akan menjadi tragedi. Namun, setelah melihat banyak orang dari kelompok bandit kerangka berbondong-bondong masuk ke wilayah rahasia, Balai Lelang Galaksi tidak dapat menahannya. Meskipun Zhu Xiaoning mengatakan bahwa ia benar-benar aman di wilayah rahasia, mereka tetap khawatir.
Bagaimana jika warisan manusia dirampok? Akibatnya, orang-orang kuat dari kedua belah pihak berbondong-bondong masuk ke wilayah rahasia. Saat itu, banyak kekuatan besar berdatangan. Setelah melihat kedua belah pihak memasuki wilayah rahasia, mereka berdua mengira pertempuran antara kedua belah pihak disebabkan oleh wilayah rahasia ini. Akibatnya, semakin banyak orang yang berbondong-bondong masuk ke wilayah rahasia. Pertempuran tata surya akhirnya berakhir, dan para biksu di tata surya akhirnya bisa bernapas lega. Aura mengerikan yang bergejolak di antara langit dan bumi menekan mereka hampir kehabisan napas. Di alam rahasia, baik itu kelompok bandit tengkorak, balai lelang galaksi, maupun pusat kekuatan lain, wajah mereka sangat muram. Kemungkinan alasannya adalah alam rahasia mereka telah ditekan ke alam gua dan dunia bawah, dan pikiran spiritual mereka tidak dapat digunakan, dan mereka tidak dapat terbang. Yang paling mengerikan, alam rahasia ini memiliki terlalu banyak jebakan dan formasi. Pada hari pertama Ozu.com memasuki alam rahasia, banyak orang tewas dalam segala hal. Khususnya, kelompok bandit tengkorak dan balai lelang galaksi, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, menderita kerugian besar. Terlebih lagi, tidak ada harta karun sama sekali di alam rahasia ini. Mengenai hal ini, Zhu Xiaoning merasa cemas, tetapi ia tak berdaya. Ketika kelompok bandit tengkorak, balai lelang galaksi, dan yang lainnya memasuki kedalaman alam rahasia. Tiba-tiba, dunia rahasia bergetar hebat, lalu sebuah napas dahsyat keluar. Berlalu begitu cepat, setiap orang yang memasuki dunia rahasia tahu apa ini adalah seseorang yang telah menembus dunia. Dan ini hanyalah keberuntungan, ini membuat mereka merasa aneh. Seseorang yang menerobos ke dunia keberuntungan akan benar-benar beresonansi dengan dunia di sini. Apakah ada orang sekuat itu di dunia keberuntungan? Alam keberuntungan, akhirnya berhasil menembus. Di akhir dunia rahasia, dalam buku Hetuluo, Morongyu merasa bahwa ia miliaran kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tak kuasa menahan tawa. Kultivasi, semoga beruntung. Tubuh fisik, alam keberuntungan. Jiwa, semoga beruntung. Terobosan di ketiga bidang telah mencapai tingkat keberuntungan pertama. Harga dari semua ini adalah seluruh inti bintang telah ditelan oleh Morongyu. Dengan kata lain, jika Morongyu ingin terus berkembang, ia akan terus mencari sesuatu yang mengandung kekuatan luar biasa untuk diserap. Namun, setelah terobosan menyeluruh ini, kekuatan Morongyu meroket, dan ia sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam dunia bawah. Belum lagi hanya menyedot satu inti bintang, bahkan jika itu dua inti bintang, Morongyu merasa itu sepadan. Kekuatan, mantra 9 karakter, menjadi semakin mengerikan. Morongyu mencobanya, ia dapat membunuh eksistensi tingkat pertama dari alam gua dalam sekejap hanya dengan satu kata. Jika 9 karakter itu semua dikirim, saya khawatir orang-orang kuat tingkat kedua di dunia gua tidak dapat menahannya. Kekuatan pecahan senjata semakin mengerikan. Dengan perpaduan jiwa dan raga, Morongyu merasa membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat 3 dari alam bawah bukanlah masalah. Inilah kekuatan mengerikan dari alam keberuntungan. Di langit berbintang yang tak berujung, reinkarnasi, udara campuran, dan cahaya kosmik hanyalah karakter-karakter dasar. Mereka tidak kuat dan status mereka tidak tinggi. Dan yang paling menonjol di langit berbintang yang tak berujung adalah para biksu dari ketiga alam ini. Namun, begitu mencapai alam keberuntungan, kekuatan dan status mereka langsung meningkat. Di tata surya, selama mereka mencapai alam keberuntungan, mereka semua adalah tetua. Bahkan di bidang bintang galaksi yang lebih kuat, alam keberuntungan yang kuat mulai memiliki status, alih-alih orang-orang kecil seperti alam reinkarnasi, alam udara campuran, dan alam cahaya kosmik. Di langit berbintang yang tak berujung, para biksu dari alam keberuntungan juga seharusnya dianggap sebagai eksistensi tingkat menengah, bukan? Alam keberuntungan, penciptaan, Shenlong, keluarlah untukku. Setelah terobosan, Morongyu sudah mampu menciptakan sesuatu. Maka, hatinya tergerak, dan setelah teriakan nyaring, seekor naga yang tampak hidup muncul di hadapannya. Dengan saksama, Morongyu mengamati dan menemukan bahwa naga ciptaannya sama sekali tidak berbeda dari naga asli, baik dari segi roh, vitalitas, daging, tulang, del. Bahkan jiwanya, ini hanyalah naga asli. Hanya saja, ki dan darah naga dan darahnya terhubung, seperti tubuh Morongyu yang terpisah. Namun, Morongyu juga menemukan bahwa kekuatan naga suci ini belum berada dalam kondisi reinkarnasi. Beri aku kekuatan, teriak Morongyu dalam hati, dan seketika, kekuatan bagaikan lautan badai mengalir deras ke dalam tubuh Shenlong. Di bawah pengaruh kekuatan Morongyu, ranah Shenlong meningkat pesat. Alam reinkarnasi, alam campuran udara, alam cahaya Yu, dan puncak alam Uguang. Semoga berhasil, puncak keberuntungan. Ketika ranah Shenlong dinaikkan ke puncak ranah keberuntungan, ranah itu tak lagi bisa ditingkatkan. Kau hanya bisa menciptakan makhluk yang berada di ranah pertama di atas kekuatan tempurmu sendiri. Morongyu berhenti terus menanamkan kekuatan ke dalam Shenlong. Kemudian ia mengamati naga itu dengan saksama. Ia menemukan bahwa naga ini tak hanya persis sama dengan naga aslinya, tetapi juga memiliki kesadarannya sendiri. Yang terpenting, IQ Shenlong tidak rendah, hampir setara dengannya.
Jika satu atau bahkan beberapa naga atau makhluk lain dapat diciptakan selama perang, bukankah itu akan sangat membantu? Mengapa mereka yang kuat di ranah keberuntungan tidak memanfaatkan ini? Hati Murong Yu dipenuhi keraguan. Dengan jantung berdebar, makhluk lain muncul di hadapannya, Suzaku. Setelah kemunculan Suzaku, alam dengan cepat mencapai puncak alam keberuntungan. Pada akhirnya, seekor unicorn juga muncul di hadapan Murong Yu. 5 binatang suci, dan semuanya berada dalam kondisi puncak keberuntungan. Pada saat ini, kelima binatang suci agung itu berdiri di hadapan Murong Yu, satu persatu dengan sangat lembut. Melihat kelima binatang suci ini, Murong Yu dapat merasakan bahwa ia terhubung dengan mereka, seolah-olah ia telah terpisah darinya. Namun, mereka tidak seperti kloningannya sendiri. Mereka tidak seperti inkarnasi kekuatan, apalagi seperti putra atau putri. Mereka seperti pelayan setia, mendengarkan kata-kata Murong Yu. Namun, mereka memiliki ide-ide mereka sendiri dan memiliki IQ yang sangat tinggi. Bahkan kelima binatang suci ini memiliki semua keterampilan yang dimiliki oleh Murong Yu dan dapat menggunakan teknik-teknik milik Murong Yu. Aku tahu cara bertarung karena IQ-ku yang tinggi. Penciptaan makhluk semacam ini benar-benar bermanfaat untuk bertarung tanpa membahayakan. Hanya saja, ia belum pernah melihat alam keberuntungan melakukan hal ini. Tuan, aku ingin bertanya, apakah Tuan akan menciptakan sesuatu dalam pertempuran? Murong Yu menemukan penatua pemecah jiwa yang telah berlatih di buku Hetuluo, dan bertanya dengan curiga. Penatua jiwa yang patah menatap Murong Yu dengan tatapan bingung, bukankah Tuan sudah menerobos alam? Tuan menciptakan makhluk dan hanya melihatnya, apa Tuan tidak tahu? Aku telah menciptakan 5 makhluk kuat sekaligus, tapi aku tidak merasakan ada yang salah. Kata Murong Yu dengan bingung. Embusan, penatua jiwa yang patah menyembur keluar dalam sekali teguk. Menciptakan 5 makhluk sekaligus. Ini terlalu abnormal, kan? Mungkin Murong Yu belum menguasai kemampuan penciptaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, makhluk yang ia ciptakan seharusnya tidak maju. Kalau tidak, bagaimana mungkin beberapa makhluk bisa diciptakan sekaligus? Penatua jiwa yang patah berpikir dalam hatinya. Namun saat itu, 5 binatang suci agung muncul di hadapannya. Tuan, ini 5 makhluk yang kuciptakan, bagaimana? Penatua jiwa yang patah terhuyung dengan keras, hampir menyemburkan darah. Dirangsang oleh Murong Yu, apakah orang ini benar-benar baru saja mencapai tahap terobosan? Bagaimana makhluk-makhluk itu bisa tercipta seperti ini? Penatua jiwa patah tidak tahu bagaimana menggambarkan kelima binatang suci itu. Karena bahkan dengan kekuatannya, mustahil menciptakan makhluk dengan IQ setinggi itu, apalagi 5 sekaligus. Murong Yu adalah seorang biksu jiwa, jiwanya lebih kuat, dia seharusnya memiliki lebih banyak darah, dan dia seharusnya menjadi orang yang tidak normal. Penatua jiwa patah bergumam dalam hati. Guru, apa yang terjadi? Murong Yu menatap penatua jiwa patah dengan ekspresi gugup, berpikir ada yang salah dengan ciptaannya. Selain menghabiskan banyak kekuatan, penciptaan membutuhkan kekuatan jiwa dan darah yang sangat besar. Penatua jiwa patah menatap Murong Yu dengan tatapan mesum, lalu menjelaskan. Murong Yu mengangguk, itu saja. Sambil berbicara, ia juga memeriksa masalah jiwa dan darah. Kekuatan jiwa pada dasarnya tidak terkuras, karena kekuatan jiwanya terlalu besar, belum lagi penciptaan 5 binatang suci, bahkan jika jumlahnya 500 juta, tidak masalah. Namun, esensi dan darahnya pada dasarnya terkuras terlalu banyak. Satu makhluk hidup telah menghabiskan setetes darahnya. Namun, ia memiliki banyak darah, setidaknya 10.000 tetes. Secara teori, ia dapat menciptakan 10.000 binatang suci sekaligus. Dan berkat pohon kehidupan, esensi dan darah yang ia konsumsi dapat terlahir kembali dengan cepat. Dengan kata lain, secara teori, Murong Yu bahkan dapat menciptakan pasukan biologis. Pasukan biologis tanpa batas. Jika demikian, maka menjadi musuh Murong Yu akan menjadi tragedi. Bahkan tanpa bantuan tangan Murong Yu, pasukan biologisnya bisa menginjak-injak lawan sampai mati. Soal konsumsi daya, memiliki pohon kehidupan sama sekali bukan masalah. Hahaha, Murong Yu tertawa terbahak-bahak dalam hati. Sekarang ranahnya masih rendah, dan ia hanya bisa menciptakan makhluk di puncak ranah keberuntungan. Jika ia terus menembus 1 atau 2 ranah kecil, ia bisa menciptakan makhluk di tingkat gua dan dunia bawah, kan? Saat itu, keluarga Lin macam apa, dan di mana lawannya? Ia bisa langsung menyapu bersih keluarga Lin. Aku sudah pergi berlatih. Tetua jiwa patah terkejut, melambaikan tangannya, lalu pergi. Jika ia terus bersama si cabul ini, hati nuraninya akan mati. Aku tidak tahu batasku sekarang. Murong Yu merasa sedikit impulsif, ingin melihat berapa banyak makhluk yang bisa ia ciptakan. Namun, akhirnya ia mengurungkan niat yang agak membosankan ini. Berkultivasilah di sini, aku akan menunjukkannya. Kata Murong Yu kepada kelima binatang suci itu, terlepas dari apakah mereka bisa berlatih atau tidak, ia tetap meninggalkan Hetuluoshu. Yang tidak diketahui oleh Murong Yu adalah bahwa tepat setelah ia pergi, kelima binatang suci itu langsung duduk dan mulai berlatih. Jika adegan ini dilihat oleh tetua jiwa patah, aku takut ia akan muntah darah lagi. Penjahat besar, apa kau keluar? Ya, kau benar-benar berhasil menembus batas, dan si cantik ini tak bisa mengalahkanmu lagi.
Aku benar-benar tertekan. Setelah melihat penampilan Murong Yu, Lolita kecil awalnya sangat senang. Namun, ketika ia melihat bahwa Murong Yu telah menembus batas, ia menjadi tertekan. Auzu.com. Mata Murong Yu berbinar. Mereka belum pernah bertarung sebelumnya. Lolita kecil tahu itu bukan lawannya. Bukankah ini luar biasa? Namun, Murong Yu tidak mempermasalahkan hal ini, tetapi pertama-tama menerima pesan dari klon, Dong Fanglang dan lainnya. Jika orang-orang ini terus berada di tata surya, mereka hanya akan menimbulkan keresahan di tata surya. Sudah waktunya membiarkan mereka pergi dari tata surya, gumam Murong Yu dalam hati, matanya sudah menatap Zhu Xiaoning dan Lolita kecil. Zhu Xiaoning, aku akan mengirim kalian ke orang-orangmu sekarang. Kalau tidak, tidak mungkin aku bisa tinggal di sini selamanya. Zhu Xiaoning mengangguk. Kerugian rumah lelang galaksi sudah terlalu besar akhir-akhir ini. Jika terus berlanjut, kekuatan rumah lelang galaksi pasti akan sangat melemah. Lagi pula, dia pasti akan kembali ke rumah lelang galaksi. Sebenarnya, dia sudah punya ide ini. Hanya saja, akhir-akhir ini, Murong Yu sedang naik daun, dan Lolita kecil tidak punya waktu untuk mengirimnya ke sana. Sedangkan dirinya sendiri, dia bukan penyihir Yi Yulan, jadi dia bisa pergi tanpa pamit. Segera, mereka bertiga melesat ke udara, mengikuti arahan yang diberikan Lolita, dan terbang menuju orang-orang kuat di rumah lelang galaksi. Boom! Tak lama kemudian, sebuah tinju raksasa melayang ke udara dan menghantam tanah ke arah Zhu Xiaoning. Ini adalah alam ciptaan yang kuat di kelompok bandit kerangka. Sayangnya, di bawah tekanan alam rahasia, ia hanya memiliki kekuatan alam gua dan dunia bawah. Namun, kekuatan puncak alam dunia bawah bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh Murong Yu dan ketiganya. Namun, mustahil baginya untuk membunuh trio Murong Yu. Karena 3 orang bisa terbang, tetapi yang lainnya tidak. Setelah trio Murong Yu hanya terbang ke atas untuk jarak tertentu, mereka telah menghindari serangan lawan. Hal ini membuat perampok itu berteriak. Wajah Murong Yu tampak tidak senang. Jika kekuatan biologis yang ia ciptakan dapat mencapai gua dan dunia bawah, ia pasti akan bergegas turun untuk melawan lawan. Mungkin mengandalkan sejumlah taktik dapat membunuh seorang alam ciptaan yang kuat yang telah ditekan. Namun, lupakan saja sekarang, ia bergegas turun untuk mencari kematian. Perampok itu berteriak dan mengejarnya di tanah. Namun, tidak butuh waktu lama bagi Lori kecil untuk memasang jebakan dan membunuhnya. Ini tempat Lolita kecil, menyinggung perasaannya sama saja dengan mencari mati. Setelah setengah hari, akhirnya Murong Yu sampai di tempat berkumpulnya banyak balai lelang galaksi. Karena Zhu Xiaoning sudah lama diutus kepadanya, ketika Murong Yu tiba, sebagian besar orang kuat dari balai lelang Yin He sudah berkumpul. Murong Yu, terima kasih. Seorang pria parubaya menatap Zhu Xiaoning dan menghela napas lega. Kemudian ia melangkah maju dan menyerahkan sebuah token ungu kepada Murong Yu, ini kartu VIP tingkat tertinggi dari balai lelang galaksi kami. Setiap pembelian di balai lelang galaksi kami akan mendapatkan diskon 30%. Dan, Murong Yu, kau akan selalu menjadi sahabat kami. Sahabat dari balai lelang galaksi. Karena tidak diterima, ia langsung mengambil kartu VIP-nya, jadi jangan sampai hilang begitu saja. Namun, Murong Yu bahkan berharap pihak lain akan memberikan Yuan Jing, karena ia sekarang benar-benar tidak bersalah, dan ia tidak bisa mengaktifkan fungsi percepatan waktu Hetu Luoshu. Bocah bau, harta karun ruang angkasa ini untukmu. Ingat untuk datang kepadaku ketika kau tiba di wilayah bintang galaksi. Sebelum pergi, Zhu Xiaoning melemparkan sebuah harta karun ruang angkasa kepada Murong Yu, lalu dengan enggan mengikuti pasukan rumah lelang galaksi. Orang itu pun segera pergi. Ia tahu bahwa Murong Yu tetap akan meninggalkan tata surya, tetapi ia tidak akan pernah mengikuti mereka. Murong Yu takut pada mereka, dan jika ia bertemu orang lain di jalan, berpikir bahwa ia hampir ditembak mati oleh alam ciptaan yang kuat sebelumnya, ia pasti sudah memiliki ketakutan yang tersisa sejak lama. Lebih baik pergi sendiri. Dasar brengsek, kakak Xiaoning jelas-jelas menyukaimu. Coba kulihat isinya, bukankah ini tanda cintamu? Lolita kecil menyambar harta karun ruang angkasa di tangan Murong Yu, dengan pikiran suci. Ia pun masuk. Murong Yu tersenyum getir, ia sudah punya 5 istri. Bahkan kelima istri ini pun tak punya banyak waktu untuk menemani mereka, jadi mau melanjutkan. Ia sama sekali tak memikirkan hal ini. Itu cuma Yuan Jing kelas atas, aku tahu mereka orang-orang yang sangat vulgar, kata Lolita kecil dengan nada meremehkan, lalu melemparkan harta karun ruang angkasa itu ke arah Murong Yu. Murong Yu memutar bola matanya. Meskipun ia tahu isinya Yuan Jing kelas atas, ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memakannya. 10 miliar, hati Murong Yu berdebar kencang. Ini pertama kalinya Murong Yu melihat begitu banyak Yuan Jing kelas atas. Jelas, inilah yang diminta Zhu Xiaoning kepada orang lain di rumah lelang Yin He. Wanita ini tahu apa kekurangan dan kelebihan Murong Yu. Sungguh perhatian, orang seperti ini memang cocok menjadi istri. Hanya saja, Murong Yu menggelengkan kepalanya, ia tak memikirkan hal ini. Lolita kecil, ayo main sendiri di sini, kakakku mau pergi. Setelah memasukkan harta karun luar angkasa ke dalam buku Hetu Luo, Murong Yu juga hendak pergi. Namun, sebelum ia sempat pergi, ia dicegat oleh Lolita kecil, mau kemana?
Ngomong-ngomong, aku bosan bermain di sini, dan sepertinya asyik mengikutimu. Jadi, aku memutuskan untuk mengikutimu. Akibatnya, muncullah seorang loli kecil lain di samping Murongyu. Dalam hal ini, Murongyu juga tak berdaya. Ia tak ingin berkeliaran dengan loli kecil. Lagi pula, akan sangat merepotkan jika ada orang di dekatnya. Tentu saja, Murongyu juga sangat lega dengan keselamatan loli. Latar belakang loli kecil ini terlalu mengerikan. Bahkan jika loli kecil itu berdiri diam dan dibunuh oleh orang lain, aku khawatir bukan dia yang mati, melainkan orang yang membunuhnya. Bahkan dengan lolita kecil di sisinya, Murongyu praktis memiliki payung tambahan. Namun, Murongyu tidak membutuhkan payung-payung ini. Biksu yang hidup di bawah payung sepanjang hari bagaikan bunga di rumah kaca, dan sama sekali tak tahan angin dan hujan. Murongyu keluar untuk meningkatkan kekuatannya, bukan untuk mencari perlindungan. Namun, lolita kecil seperti Lai Pitang, dan ia tak bisa menyingkirkannya setelah bergantung pada Murongyu. Oleh karena itu, meskipun Murongyu tak berdaya, ia tetap membawanya. Ketika Zhu Xiaoning pergi, ia tak hanya memberi 10 miliar yuan jing bermutu tinggi kepada Murongyu, tetapi juga menitipkan susunan teleportasi untuk meninggalkan tata surya kepada Murongyu. Semua susunan teleportasi ini masih utuh, dan tidak ada bahaya. Kristal-kristalnya cukup untuk terus berteleportasi di sepanjang susunan teleportasi ini. Dalam waktu setengah bulan, Murongyu telah sepenuhnya meninggalkan tata surya dan muncul di sebuah galaksi, galaksi Cakar Harimau. Galaksi Bima Sakti bukanlah tempat yang istimewa. Ia merupakan istilah kolektif, layaknya sebuah negara. Seluruh galaksi yang sangat besar ini terdiri dari galaksi-galaksi yang tak terhitung jumlahnya. Tata surya dan galaksi Cakar Harimau merupakan bagian dari galaksi Bima Sakti. Di galaksi Bima Sakti, terdapat 10 galaksi terkuat dan langit berbintang terluas. Mereka adalah galaksi Feng Feng, galaksi Bano Langit, galaksi Sayap Gang, galaksi Takdir, galaksi Burnyai, galaksi Kingxia, galaksi Raja Manusia, galaksi Naga Sejati, galaksi Tianshan, dan galaksi Tianhu. Ke-10 galaksi ini adalah galaksi-galaksi tempat 10 alam surgawi dan manusia terkuat di wilayah bintang Bima Sakti berada, dan mereka juga merupakan basis selama mereka. Mereka adalah galaksi-galaksi terkuat di wilayah bintang Bima Sakti dan 10 yang terkuat secara rata-rata. Kekuatan besar. Dapat dikatakan bahwa di bidang bintang Bima Sakti, ke-10 galaksi ini memiliki tingkat tertinggi dan vitalitas langit dan bumi yang terkuat, bintang-bintang primordial yang paling maju, sumber daya terbanyak, dan pembangkit tenaga listrik terbanyak. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Bima Sakti hanya memiliki galaksi-galaksi ini. Di bidang bintang Bima Sakti yang luas dan tak terbatas, ada galaksi-galaksi dengan pasir sebanyak Sungai Gangga. Tetapi galaksi-galaksi lainnya lebih rendah daripada ke-10 galaksi dalam segala hal. Misalnya, di tata surya, bahkan jika ada saluran transmisi langsung, saya khawatir tidak ada yang akan lewat. Mengapa? Karena terlalu tandus, apa yang Anda lakukan di masa lalu. Ada juga banyak galaksi seperti tata surya di bidang bintang Bima Sakti. Secara umum, galaksi juga akan dibagi menjadi 9 tingkat. Seperti tata surya adalah galaksi kelas 1. Galaksi kelas 1 secara alami adalah yang terburuk, dan 10 galaksi terbesar secara alami adalah galaksi kelas 9 di domain bintang Bima Sakti. Secara alami, ini semua adalah informasi yang diberikan Zhu Xiaoning kepada Murongyu. Jika tidak, Murongyu tidak akan tahu apa-apa tentang galaksi-galaksi ini setelah tiba di galaksi lain, dan tampak seperti roti tanah. Setidaknya, setelah mengetahui hal ini, Murongyu tidak terlihat seperti roti tanah. Menurut informasi yang diberikan oleh Zhu Xiaoning, galaksi Cakar Harimau tempat Murongyu saat ini berada bukanlah galaksi tingkat tinggi, melainkan hanya galaksi tingkat keempat. Namun, galaksi Cakar Harimau masih cukup maju dibandingkan tata surya, yang hanya merupakan galaksi kelas 1. Setidaknya, vitalitas langit dan bumi bintang Yuan yang dimunculkan oleh Murongyu saat ini tidak sebanding dengan bintang matahari. Dan yang terpenting, salah satu saingan Murongyu, keluarga Lin, berada di galaksi Cakar Harimau. Setelah beberapa penyelidikan, Murongyu menemukan bahwa keluarga Lin masih berada di galaksi Cakar Harimau, dan konon peringkatnya di antara pasukan juga cukup tinggi. Wow, ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Saat ini, Murongyu dan lori kecil telah memasuki kota besar. Begitu memasuki kota ini, Murongyu melihat sekelompok besar orang berkumpul tidak jauh di depan, menonton sesuatu. Lori kecil paling suka menonton kegembiraan, jadi dia melompat mendekat. Jangan menganggapnya sebagai lori kecil, tetapi kapak raksasa di bahunya memancarkan cahaya dingin yang memikat. Karena itu, kemanapun dia pergi, semua orang mundur dan memberinya jalan. Biarkan lori kecil itu bangga. Murongyu tidak mendekat, salah satunya adalah ia tidak mengkhawatirkan keselamatan Little Lolita, dan yang lainnya adalah ia tidak tertarik untuk mengetahui apa yang sedang ditonton orang banyak. Bahkan jika kau ingin tahu, cukup gunakan pikiran sucimu. Sekarang, salah satu inkarnasi kekuatannya ada di Hetuluo Shu. Selain anjing neraka di Hetuluo, ada juga seorang budak, Rong Ziruo. Bagaimana dengan penatua pemecah jiwa? Begitu ia memasuki galaksi Cakar Harimau, ia sudah meninggalkan Murongyu dan pergi untuk menyelesaikan masalahnya. Namun,
Perlu disebutkan bahwa setelah kepergian tetua jiwa patah, kekuatannya telah meningkat ke alam gua dan alam bawah. Selain itu, Murong Yu juga menghadiahkannya sejumlah besar kristal Yuan bermutu tinggi, kristal matahari, dan harta karun tingkat gua bawah. Tetua jiwa patah saat ini bisa dikatakan bersenjata lengkap. Selama ia tidak cukup beruntung untuk bertemu dengan orang kuat yang jauh lebih kuat darinya dan terlibat konflik, ia seharusnya tidak mudah jatuh. Setelah terobosan jiwa, Murong Yu mulai mengatur jiwa Rong Ziruo. Terobosan yang dilakukan Murong Yu membuat jiwanya setidaknya 100 kali lebih kuat dari sebelumnya. Jiwa yang berantakan yang sebelumnya tidak dapat melakukan apapun, setelah setengah bulan bekerja keras, ia telah mengatur ulang jiwanya hingga sepersepuluhnya. Jiwa-jiwa ini diekstraksi dari ratusan juta fragmen jiwa oleh Murong Yu, dan kemudian digabungkan menjadi satu bagian. Ia akhirnya terkunci. Aozu.com. Setelah terkunci, jiwa-jiwa ini tidak akan lagi berantakan. Oleh karena itu, Rong Ziruo dapat dikatakan telah pulih sepersepuluhnya. Namun, ia ingin pulih sepenuhnya, tetapi dengan kondisi jiwanya saat ini, ia masih belum bisa melakukannya untuk sementara. Namun, dalam proses memilah jiwa Rong Ziruo, pemahamannya tentang jiwa meningkat pesat. Meskipun ia tidak menyerap kekuatan jiwa yang besar, jiwanya telah mencapai puncak alam keberuntungan tingkat pertama dalam waktu setengah bulan. Selama ia terus melakukan ini, jiwanya pasti akan menjadi yang pertama menembus ke alam yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Murong Yu tentu saja sangat bahagia. Oleh karena itu, ia telah mempelajari jiwa Rong Ziruo sepanjang hari. Lagi pula, lebih baik melakukan lebih banyak hal yang menguntungkan kedua belah pihak. Penjahat besar, matilah untukku. Saat Murong Yu mempelajari jiwa Rong Ziruo dengan penuh konsentrasi, ia tiba-tiba mendengar kemarahan Lolita kecil. Tidak baik, wajah Murong Yu tiba-tiba berubah, ia tahu karakter Lolita kecil yang berapi-api. Teriakan marah ini jelas merupakan irama menebas orang dengan kapak. Maka ia melangkah keluar, mendorong kerumunan, dan bergegas masuk. Namun, semuanya sudah terlambat. Begitu Murong Yu bergegas masuk, ia tahu awan darah membumbung tinggi. Kemudian, ia melihat sesosok mayat tergeletak di tanah. Dihantam kapak raksasa milik Lolita kecil, arwahnya tak bisa melarikan diri. Banyak yang telah ia temui saat berada di alam suci. Dengan kata lain, orang itu langsung dibacok sampai mati oleh Lolita kecil. Murong Yu memegang dahinya dengan kedua tangan, Loli kecil ini benar-benar akan menyusahkannya. Barulah ia datang ke galaksi cakar harimau, ia tak ingin langsung diburu. Sudah berakhir, aku membunuh putra tunggal penguasa kota. Gadis kecil ini dari keluarga siapa? Nasibnya akan sial. Semua orang di sekitarnya segera mundur dengan ekspresi ngeri. Tak butuh waktu lama untuk mundur sepenuhnya. Kecepatannya begitu cepat sehingga dia benar-benar pantas menjadi biksu di galaksi tingkat 4. Putra tunggal penguasa kota, wajah Murong Yu menjadi hitam, sebuah bencana besar. Jadi dia mengulurkan tangan besarnya dan meraih Lolita kecil itu, lalu hendak melumasi telapak kakinya dan menyelinap pergi. Namun saat ini, beberapa aura mengerikan menyerbu dari segala arah. Murong Yu hanya melihat lebih dari selusin ahli alam gua dalam datang dengan aura pembunuh. Jangan lakukan itu, jangan berhenti. Orang-orang ini pasti tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagi pula akan memalukan, jadi lebih baik memulai dulu, tidak peduli apakah lawannya orang baik atau orang jahat. Asalkan itu musuh. Cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan ia segera melancarkan serangan dahsyat. Zai Zijue, ruang terkoyak. Puff, puff, puff. Dengan kekuatan super Murong Yu saat ini, para kultivator tingkat 1 dan 2 di alam bawah tanah tak sempat mendekat, dan mereka langsung dihabisi oleh Murong Yu hanya dengan satu gerakan. Kekuatan Murong Yu saat ini setara dengan kultivator tingkat ketiga alam bawah tanah, dan kekuatannya sungguh dahsyat. Melihat orang-orang itu bergegas mendekat, Lolita kecil tidak gugup, justru tampak bersemangat, karakternya tetap tak berubah. Namun, sebelum ia sempat bergerak, orang-orang itu telah dibunuh paksa oleh Murong Yu. Akibatnya, ia pun tertekan, penjahat besar, kau rampok bisnisku. Mendengar kata-kata Lolita kecil, wajah banyak biksu yang belum pergi jauh pun menjadi muram. Rebut bisnis. Namun, dari mana asal-usul orang penting dan kecil ini? Beraninya membunuh putra tunggal penguasa kota. Penguasa kota ini berasal dari keluarga Lin. Di langit berbintang yang diperintah oleh keluarga Lin, kedua orang ini sungguh berani. Anak muda, penguasa kota berasal dari keluarga Lin, jadi kau harus segera meninggalkan kota ini. Akhirnya, seorang biksu tua yang tak tahan, berkata kepada Murong Yu. Keluarga Lin, secercah cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Ia takut membunuh orang yang salah tadi. Namun, selama itu dari keluarga Lin, ia tak akan membunuh kesalahan. Namun, ia tetap berterima kasih kepada biksu tua itu. Pergi, melirik Lori kecil, Murong Yu meraih pergelangan tangan lawannya, lalu ia hendak terbang ke udara dan meninggalkan kota. Tapi, pergi, kau tak bisa pergi kemanapun, serahkan semuanya padaku. Sebuah teriakan keras terdengar, lalu sebuah tangan raksasa menghancurkan kehampaan Dot dan menangkap Murong Yu dan mereka berdua. Aku ingin pergi, bisakah kau menghentikannya? Dengan bangga, Murong Yu melangkah keluar dari langit,
seluruh tubuhnya sudah melayang ke angkasa, dan di saat yang sama, ia sudah melesat dengan sebuah pukulan. Huh, huh, huh. Pada saat ini, lebih dari selusin cahaya pedang menghancurkan kehampaan, melintasi ruang dan waktu menuju. Lolita kecil dengan cepat mencekiknya. Sangat marah karena orang-orang ini begitu hina, mereka malah menyerang seorang gadis kecil, alih-alih mengincarnya. Ledakan yang ditangkapkan oleh Murongyu. Kekuatan Murongyu terpancar sepenuhnya, dan aura dahsyat dunia gua tingkat ketiga terekspos sepenuhnya. Sebuah pukulan mematahkan tangan besar yang jatuh dari langit. Pada saat yang sama, ia melangkah maju lagi, menyerbu ke depan cahaya pedang itu, dan menyerang dengan kedua tangannya. Kekuatannya keluar seperti hujan badai yang deras. Badai jiwa, pihak lain tidak hanya kejam, tetapi juga tega membunuh mereka, dan ia juga anggota keluarga Lin. Oleh karena itu, Murongyu menyerang tanpa ampun dan langsung melancarkan serangan paling dahsyat. Tidakkah mereka ingin menahan mereka? Kalau begitu, bunuh saja. Ledakan, ledakan, serangan jiwa Murongyu telah mencapai puncak tingkat pertama alam Yuguang, dan ia hanya perlu setengah langkah lagi untuk menerobos. Oleh karena itu, setelah pertunjukan itu tiba, jiwa orang-orang di sekitarnya gemetar karenanya. Dan lawan-lawan Murongyu telah diserang oleh jiwanya sendiri ke dalam ruang jiwa sebelum mereka sempat bereaksi. Puff, seorang ahli alam gua neter tingkat rendah bahkan belum bereaksi terhadap alasannya, tetapi ia merasa matanya menjadi gelap, dan kemudian ia kehilangan kesadarannya, jiwanya telah dihancurkan oleh Murongyu. Biksu jiwa itu awalnya memiliki kekuatan tempur yang mengerikan untuk membunuh musuh di seluruh alam yang luas. Selain itu, basis kultivasi Murongyu juga tidak lemah. Dua ahli yang kuat digabungkan, semakin kuat, oleh karena itu, tidak ada seorang pun di bawah peringkat ketiga alam dunia bawah yang dapat menahan serangan Murongyu. Desis, melihat orang kuat yang mengepung Murongyu langsung terbunuh, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan napas. Tidak peduli bagaimana cara pandangnya terhadapnya, ia hanyalah seorang ahli alam keberuntungan. Kapankah seorang ahli alam keberuntungan begitu mengerikan? Membunuh gua dunia bawah seperti membunuh ayam dan anjing. Mengerikan, pergi. Murongyu membawa Lolita kecil itu dan hendak pergi dari sini dengan cepat. Meskipun kekuatan keseluruhan kota ini tidak terlalu kuat, tetapi bagaimanapun juga, ini adalah wilayah keluarga Lin. Siapa yang tahu jika ada susunan teleportasi yang terhubung langsung ke markas keluarga Lin? Setelah keluarga Lin mengirim seorang ahli gua dan dunia bawah tingkat tinggi, Murongyu sama sekali tak tertandingi. Di kotaku, bunuh anakku, apa kau masih ingin kabur? Sebuah suara muram terdengar dari kejauhan. Kemudian, dari kejauhan, Murongyu melihat seorang pria parubaya bertubuh agak pendek dan berpenampilan menyedihkan, perlahan melangkah ke udara. Boom, setiap kali ia melangkah keluar, kekosongan di bawah kakinya teringat akan suara keras, lalu pecah seperti kaca. Langkah keempat di dunia gua, mata Murongyu sedikit menyipit. Orang ini seharusnya menjadi penguasa kota ini, dan eksistensi terkuat. Sementara mata Murongyu sedikit menyipit, seluruh kehampaan kota tiba-tiba bergetar. Semua orang mendongak, dan tiba-tiba melihat bahwa langit di atas seluruh kota diselimuti oleh cahaya hitam pucat. Ini, formasi pertahanan telah dimulai. Hati Murongyu mencelos. Sejauh menyangkut fisiknya, tidak ada formasi atau pengekangan yang dapat menghentikannya. Tapi ada loli kecil di sini. Loli kecil memiliki latar belakang yang mengerikan, dan Murongyu tidak perlu khawatir. Tapi sekarang, kehampaan kotanya dipenjara. Dengan kata lain, mustahil bagi Murongyu untuk memasuki Hetul Woshu, atau mengumpulkan Xiao Lolita ke dalam Hetul Woshu. Dan dia tidak bisa keluar dari benda di Hetul Woshu. Karena begitu ini terjadi, tidak peduli apa yang diambil atau dikeluarkan, itu mungkin akan bergegas ke ruang yang bergejolak. Sepertinya itu hanya bisa dibunuh. Melihat Lin Hongs di alam bawah tingkat keempat, semangat juang Murongyu melonjak. Jika ia melihat langkah keempat dunia gua sebelum menerobos, ia hanya bisa melarikan diri. Tapi sekarang, belum tentu tanpa kekuatan pertempuran. Lolita kecil, apa kau punya masalah dengan dirimu sendiri? Sebelum pertempuran, Murongyu menoleh ke arah Lolita. Lolita kecil mengangkat kapak raksasa di tangannya dan mengangguk ke arah Murongyu, menunjukkan bahwa tidak ada masalah. Jika demikian, maka tidak akan ada masalah bagi Murongyu. Akibatnya, ia mulai meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan. Bunuh! Tiba-tiba, Murongyu berteriak dengan ganas. Ia melangkah di hamparan langit yang luas, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya hitam, menghancurkan kehampaan, dan menyerbu Lin Hongs. Lin Hongs menatap Murongyu dengan kebencian di wajahnya dan jijik, lalu ia melancarkan pukulan. Kekuatan tempur Murongyu memang kuat, tetapi Lin Hongs tidak menganggapnya serius. Bagaimanapun, langkah ketiga dan keempat gua dan dunia bawah sama sekali bukan konsep yang sama. Lagi pula, bagaimanapun dia melihatnya, Murongyu hanyalah alam keberuntungan kecil. Boom, Auzu.com. Di antara kilat dan api, serangan kedua belah pihak telah mengenai satu bagian dengan parah. Setelah suara keras itu, sesosok langsung terbang kembali, dan itu adalah Murongyu. Di sisi lain, Lin Hongs hanya menggoyangkan tubuhnya. Murongyu berulang kali melangkah di kehampaan, menghancurkan bagian kehampaan yang besar.
Kekuatan Lin Hong's melampaui harapannya, setidaknya keberadaan kuat dari tingkat keempat alam gua. Dalam hal kekuatan, Murong Yu sama sekali bukan lawannya. Namun, kemampuan mendominasi Murong Yu bukan hanya kekuatan, ia juga seorang biksu jiwa. Dan ada harta karun yang kuat. Tebasan jiwa suci. Dengan terobosan terus-menerus dalam jiwa, tebasan jiwa suci bukan lagi tebasan jiwa suci yang asli. Kita tidak tahu berapa miliar kali lebih kuat dari sebelumnya. Satu nada dipotong, dunia berubah. Jiwa semua biksu di seluruh kota bergidik tanpa sadar. Lin Hong's, yang pertama kali menanggung beban, tiba-tiba mengubah wajahnya. Namun, Murong Yu merasa ada yang tidak beres. Karena meskipun ekspresi Lin Hong's berubah, matanya berkilat jijik. Dia meremehkan serangan jiwa, atau tidak tahu bahwa ini adalah serangan jiwa. Jawabannya segera muncul. Ketika jiwa Murong Yu menyerang dan menebas ke ruang jiwa lawan, ia menghilang tanpa jejak seperti sapi tanah liat yang memasuki laut. Hanya ada dua kemungkinan untuk situasi ini. Salah satunya adalah Lin Hong's juga seorang biksu jiwa, dan jiwanya jauh lebih kuat daripada Murong Yu. Oleh karena itu, serangan Murong Yu tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun padanya. Kemungkinan lain adalah Lin Hong's memiliki harta karun jiwa yang sangat kuat, yang pada dasarnya kebal terhadap serangan Murong Yu. Apakah Lin Hong's seorang biksu jiwa? Murong Yu sudah menyangkal anggapan bahwa pihak lain adalah biksu jiwa. Lagi pula, dia tidak punya perasaan apapun. Maka hanya ada satu kemungkinan, Lin Hong's memiliki harta karun jiwa yang kuat. Apakah kamu terkejut? Lin Hong's menatap Murong Yu dengan tatapan menggoda, suaranya sangat dingin. Bahkan Murong Yu melihat ekspresi kegembiraan di mata pihak lain. Pembunuhan dan warna-warna jahat sebelumnya telah sepenuhnya menghilang. Perubahan ini benar-benar terlalu cepat dan terlalu dramatis, bukan? Namun, semakin Lin Hong's seperti ini, semakin Murong Yu merasa ada yang tidak beres. Roh Lin Hong's yang sangat kuat mengunci Murong Yu dan melangkah maju. Napas yang mengerikan meletus, dan sosok Murong Yu yang mengejutkan juga bergoyang. Dahulu kala, aku mendapatkan warisan dan harta karun di alam rahasia, warisan jiwa. Namun, aku belum berhasil berlatih. Karena itu, aku belum menjadi biksu jiwa. Namun, harta karun jiwa itu telah kumurnikan. Sekarang, suara Lin Hong's terngiang di telinga Murong Yu. Namun, ia tidak mengatakannya secara langsung, melainkan menyampaikan suaranya kepada Murong Yu. Perasaan ada yang tidak beres di hati Murong Yu semakin kuat. Lin Hong's bukanlah orang bodoh, juga bukan teman dekat Murong Yu. Mengapa ia mengatakan itu? Ini rahasia besar. Beraninya pihak lain mengatakan hal ini kepada Murong Yu, ia harus benar-benar yakin untuk membunuh Murong Yu. Namun, Murong Yu dapat merasakan bahwa sepertinya ada yang tidak beres. Harta karun jiwa itu tidak hanya kebal terhadap serangan jiwa, tetapi juga memiliki kemampuan mengerikan untuk menekan biksu jiwa. Baiklah, kau bisa mencobanya segera. Tapi, apa kau penasaran aku punya warisan jiwa, tapi aku tidak bisa menjadi biksu jiwa? Petik 2. Karena warisan itu benar-benar abnormal. Kalau kau ingin menjadi biksu jiwa, kau harus melahap biksu jiwa dulu. Tapi biksu jiwa hampir punah, di mana aku bisa melahapnya. Tapi, itu benar-benar tak terbatas. Hahaha, saat membicarakan hal ini, Lin Hong's malah tertawa terbahak-bahak. Kau terlalu cepat bahagia. Cibiran Murong Yu, pecahan senjata muncul diam-diam di depan wajah Lin Hong's, lalu ia menebas. Boom, sosok Lin Hong's langsung meledak. Mati, Murong Yu tidak menyangka, meskipun Lin Hong's hancur berkeping-keping, tidak ada darah yang berceceran, juga tidak berubah menjadi awan darah. Hanya masa kekuatan yang menghilang. Ini adalah inkarnasi kekuatan. Inkarnasi kekuatan memiliki kekuatan tingkat keempat dunia gua, jadi bagaimana dengan dewanya? Hati Murong Yu tenggelam. Pada saat ini, sebuah tangan besar muncul dari udara tipis, menutupi ribuan mil kehampaan milik Murong Yu, langsung membekukan dan memenjarakan kehampaan ini. Murong Yu terkejut, dan ketika sosoknya terguncang, dia hendak mundur dengan keras. Namun tangan besar itu sudah membawa kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia dan langsung meraih Murong Yu. Langkah kelima dunia gua, Lin Hong's ternyata adalah eksistensi yang menakutkan di tahap kelima alam dunia bawah, melampaui lebih dari selusin alam kecil milik Murong Yu, dan melampaui dua alam kecil dari kekuatan tempur puncak Murong Yu. Setidaknya ada celah 100 kali lipat di alam kecil, dan dua alam kecil itu setidaknya terpisah 10.000 kali. 10.000 kali, Murong Yu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Setelah menangkap Murong Yu, Lin Hong's tersenyum, lalu mengeluarkan tripod besar bergaya kuno dan langsung menutupi tubuh Murong Yu. Bunuh dia, Lin Hong's melontarkan tatapan tajam, dan langsung memerintahkan untuk membunuh Lolita kecil. Lolita kecil sedang bersenang-senang, tetapi ketika melihat Murong Yu tiba-tiba ditangkap, ia langsung panik. Melihat lebih banyak orang yang dibantai, Lolita kecil mengolesi telapak kakinya dan menyelinap pergi. Kalian penjahat besar sedang menunggu, si cantik ini akan kembali untuk menyelamatkan para prajurit, sebaiknya kalian jangan sentuh rambut penjahat besar itu, kalau tidak si cantik ini pasti akan memusnahkan seluruh galaksi cakar harimau. Lolita kecil berlari cepat, tiba-tiba, ia bergegas keluar dari parit, lalu melarikan diri. Bahkan mereka yang kuat di alam bawah pun tak mampu mengejarnya. Sampah, melihat Lolita kecil,
ia langsung lari di depan matanya, tetapi kelompok bawahannya tak berdaya, Lin Hongz tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Kelompok bawahannya hanya pasrah, bahkan ada yang memfitnah dalam hati, kecepatan, gadis kecil itu begitu cepat, bahkan kau pun tak berdaya. Meskipun mereka berpikir demikian dalam hati, semua orang tak mengatakan apa-apa. Kalau tidak, penguasa kota ini tak akan membiarkan mereka pergi. Lupakan saja, tatap aku, jangan biarkan dia kembali membuat masalah. Lin Hongz melambaikan tangan, lalu melangkah keluar dan menghilang di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitarnya saling berpandangan. Bukankah tuan kota biasanya yang paling menyayangi putra tunggalnya? Sekarang putra-putranya telah terbunuh, alih-alih mengejar si pembunuh dengan kejam. Dulu, bahkan jika seseorang mengatakan sepatah kata pun tentang putranya, ia langsung memenggalnya. Sepertinya itu karena orang yang ditangkap oleh penguasa kota. Orang itu lebih penting daripada putranya. Semua orang saling memandang, dan ada banyak keraguan di hati mereka. Perilaku Lin Hongz benar-benar tidak normal. Sebenarnya, yang ada di hati Lin Hongz saat ini hanyalah kebahagiaan, di mana ada permusuhan. Sebenarnya, dia senang telah menguasai sebagian besar hatinya saat ini, dan dia sudah melarikan diri dari langit di antara awan pembunuhan. Bagi seorang pahlawan seperti dia, tidak ada yang lebih penting daripada meningkatkan kekuatannya. Putra tunggal, akan ada satu lagi di masa depan. Bagaimanapun, masa hidupnya tidak terbatas. Meskipun semakin tinggi statusnya, semakin buruk kemampuannya untuk melahirkan anak. Tetapi selama seseorang bekerja keras, pada akhirnya ia akan mendapatkannya. Sekarang Lin Hongz sangat ingin kembali dan bersiap untuk melahap Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu telah disegel dan dilemparkan ke dalam kuali. Awalnya, Murong Yu tidak terlalu peduli, tetapi baru mengetahuinya setelah dilemparkan ke dalam kuali. Sebuah kekuatan yang sangat dahsyat muncul di dalam kuali, menekan jiwanya begitu ia masuk. Di dalam kuali, jiwanya tidak akan tertekan. Namun, jika ia ingin keluar dari kuali besar itu, sebuah kekuatan yang mengerikan akan dengan cepat menekannya, dan langsung melemparkan jiwanya ke dalam kuali yang tertekan dan tak bergerak. Tripod besar ini mengerikan, dan sepertinya bukan Lin Hongz yang mengendalikannya. Tripod ini memang pantas menjadi pintu bagi para biksu jiwa. Murong Yu memperkirakan bahwa tripod besar ini kemungkinan besar adalah elemen tingkat alam surgawi dan alam manusia. Tentu saja, perangkat meta tingkat penciptaan juga dimungkinkan. Dalam perjalanan Lin Hongz kembali ke istana tuan kota, Murong Yu mencoba beberapa kali untuk keluar dari tripod, tetapi akhirnya tertekan. Ini membuatnya sangat tertekan, dan dia mungkin tidak bisa bergegas keluar jika dia memaksakan dampak seperti ini. Jika Anda ingin bergegas keluar, Anda harus menunggu sampai Lin Hongz menyalakan elemen ini. Ruang internal Dading tidak terlalu besar, hanya 1 atau 2 kali lebih besar dari tubuh Murong Yu, dan itu hanya cocok untuk Murong Yu sendiri tanpa dirugikan. Wow, tepat ketika Murong Yu berpikir tentang bagaimana cara bergegas keluar dari kuali besar ini, tiba-tiba, langit yang penuh dengan cairan jatuh dari langit. Kemudian, sebelum Murong Yu dapat bereaksi, seluruh ruang dalam kuali dipenuhi dengan cairan. Dengan alam dan kekuatan Murong Yu saat ini, tentu saja dia tidak akan tenggelam oleh cairan ini. Oleh karena itu, dia segera mematikan kemampuan pohon kehidupan di tubuhnya untuk bernapas, belum lagi dia tidak perlu bernapas lagi, bahkan jika dia ingin bernapas, pohon kehidupan dapat mendukungnya untuk tidak mati lemas. Namun, begitu Murong Yu menarik napas dalam-dalam, ia menyadari bahwa aliran kekuatan murni dan dahsyat yang berharga terus-menerus menyusup melalui lebih dari 80 juta pori tubuhnya. Kemanapun kekuatan itu mengalir, Murong Yu mendapati tubuh dagingnya mulai sedikit membaik. Ini jelas merupakan hal-hal yang baik untuk menempa tubuh daging. Apakah Lin Hongz mencoba meningkatkan level tubuh daging untuknya? Tanya Murong Yu ragu-ragu setelah merasakannya sejenak. Puff, puff, puff. Sementara Murong Yu kebingungan, banyak benda terlempar ke dalam ruang dalam kuali. Murong Yu menemukan bahwa benda-benda ini semuanya adalah bahan, obat, berkualitas tinggi yang berada di bawah tunas pikiran spiritualnya. Beberapa dapat secara langsung meningkatkan ranah tubuh, daging, sama seperti cairan-cairan sebelumnya. Dan beberapa dapat secara langsung meningkatkan level kultivasi. Bahkan, ada beberapa benda yang dapat secara langsung meningkatkan kultivasi jiwa. Ini semua adalah hal-hal yang baik. Bahkan dengan kekuatan dan identitas Lin Hongz, mengumpulkan benda-benda ini tidaklah mudah, saya khawatir akan memakan waktu lama. Dan kemungkinan besar, benda-benda ini adalah koleksi seumur hidup Lin Hongz. Auzu.com. Oke, ketika Murong Yu masih memikirkan alasan Lin Hongz melakukan ini, ia menemukan bahwa ding besar itu mulai meresap ke dalam udara panas dari luar. Di bawah pengaruh udara panas, cairan-cairan itu perlahan-lahan mulai memanas. Apakah ini akan membuatnya menguap, lalu memakannya mentah-mentah? Dengan cara ini, selama Lin Hongz memakan Murong Yu, ia dapat memakan semua hal yang terkandung dalam harta surga, materi, dan bumi ini. Pikiran mengerikan ini tiba-tiba terlintas di hati Murong Yu. Haha bagus, nak, kau pasti sudah menebak apa yang akan terjadi. Benar, aku hanya ingin mengukusmu, lalu memurnikannya menjadi pil jiwa. Selama aku menelan pil jiwa ini, jiwaku akan menjadi biksu jiwa.
Bersamaan dengan itu, kekuatan, obat, dari materi surgawi dan harta bumi yang diserap tubuhmu akan ditransfer ke tubuhku. Saat itu, aku akan bisa melesat ke tahap ke-6 dunia bawah, dong, dalam satu gerakan. Alam neter, lubang, tingkat ke-6, dan masih seorang biksu jiwa. Aku sudah bisa membayangkan perhatian seperti apa yang akan kuterima di keluarga Lin. Bahkan, dalam beberapa tahun, aku bisa mengendalikan seluruh keluarga Lin, dan bahkan mendominasi seluruh bidang bintang Bima Sakti. Hahaha, tawa Lin Hongs terdengar di telinga Murong Yu. Wajah Murong Yu muram dan muram, matanya berkilat niat membunuh yang mengerikan. Membunuhnya akan baik-baik saja jika Lin Hongs membunuhnya, tetapi jika ia dimurnikan menjadi pil, obat, dan dimakan, ia akan mati dan tidak akan dihina. Tentu saja, jiwa utama Murong Yu ada di Hetul Woshu. Sekalipun kuali besar ini adalah alat dasar tingkat alam manusia surgawi, ia pasti tidak dapat memurnikan Hetul Woshu. Namun, apakah jiwa utamanya akan terbunuh oleh kerusakan berlebih? Sekalipun ia tidak menutup telepon, akan sulit baginya untuk melarikan diri dari sini. Haha, jangan khawatir, harta karun yang kau lihat hanyalah sebagian kecil, dan masih banyak yang belum kumasukkan. Kalau begitu, nikmatilah saat terakhir. Suara Lin Hongs terdengar lagi. Terdengar, tersentak, Murong Yu menepuk dahinya, kenapa aku begitu bodoh? Kenapa aku ingin melarikan diri dari sini? Ada begitu banyak harta karun di sini, setelah aku menyerapnya, mungkin aku akan menerobos lagi. Kalau aku bisa terus-menerus menerobos. Kalau ranahnya kecil, bagaimana dengan Lin Hongs, meskipun dia sudah peringkat kelima di dunia bawah, dong. Aku baru saja membunuhnya, umpat Murong Yu, ia bodoh, lalu duduk bersila dan mulai menyerap sepenuhnya kekuatan, obat gila ini. Saat ini, cairan di dalam kuali sudah mendidih, mendidihkan semua harta surga, materi, dan bumi. Bahkan usaha pemurniannya pun terselamatkan. 3 aspek, yaitu basis kultivasi, tubuh, daging, dan jiwa, mulai meningkat perlahan namun sangat stabil. Perasaan ini adalah sesuatu yang belum pernah dicoba oleh Murong Yu. Paling-paling, ia hanya mencoba meningkatkan ranahnya bersamaan dengan basis kultivasi dan tubuh, dagingnya. Oleh karena itu, jika bukan karena bahaya, Murong Yu tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Namun, diam kini menjadi emas, bukankah Lin Hongs ingin memurnikannya menjadi pil jiwa? Saatnya tiba, ia akan memberi Lin Hongs kejutan besar. 3 hari kemudian, Lin Hongs benar-benar meninggalkan sejumlah besar harta alam dan datang, dan ketika dinyalakan, dia mendapati bahwa kekuatan, obat, dalam kuali telah berkurang hingga 90%. Dia tidak banyak berpikir, dia hanya berpikir bahwa kekuatan, obat, itu telah dimurnikan ke dalam tubuh Murong Yu. Bagaimana dengan penyerapan yang dilakukan oleh Murong Yu? Lin Hongs tidak percaya bahwa Murong Yu dapat menyerap begitu banyak hal. Bahkan jika dia menyerapnya, itu tidak akan berarti apa-apa. Bagaimanapun, pada akhirnya, Murong Yu akan dimurnikan menjadi pil jiwa, dan itu akan lebih murah baginya. Selain itu, dia percaya bahwa bahkan tahap kelima dari dunia bawah, dong, tidak dapat menyerap semua barangnya. Tuan kota, gadis kecil itu datang untuk membuat masalah lagi. Kali ini ratusan orang telah dibunuh olehnya. Ketika Lin Hongs menambahkan sesuatu ke tripod untuk kedua kalinya, seorang penjaga kota datang untuk melapor. Cahaya ganas melintas di mata Lin Hongs, dan dia menendang penjaga kota itu pergi, sampah. Sekelompok sampah besar bahkan tidak bisa menghentikan anak kecil. Penjaga kota itu bangkit, menundukkan kepalanya, dan tidak berkata apa-apa. Hanya saja, ia mengumpat dalam hati, kecepatan, wanita, itu sangat mengerikan, dan dia tidak takut pada batasan dan formasi. Setiap kali dia mendapatkan hasil buruan besar, dia langsung kabur. Bagaimana kau bisa membiarkan kami menangkapnya? Kerahkan pasukan untuk melindungi kediaman penguasa kota, dan jangan biarkan dia datang mencari masalah. Kalau tidak, cahaya ganas melintas di mata Lin Hongs. Penjaga kota itu sedikit gemetar, lalu bergegas pergi. Kecepatan secepat itu, begitu aku menjadi pil jiwa dan menembus alam, itu akan menjadi tanggal kematianmu. Lin Hongs mencibir dengan kilatan mengerikan di matanya. Faktanya, dalam beberapa hari terakhir, lori kecil telah membunuh banyak orang di kediaman penguasa kota. Jelas mereka sedang berdemonstrasi. Namun, nafsu ganas gadis kecil ini benar-benar tidak tertutupi, dia membunuh orang tanpa berkedip. Untungnya, dia tidak membunuhnya sembarangan, kalau tidak dia akan menjadi iblis kecil. Pada hari ini, Lin Hongs merasakan tripod besarnya tiba-tiba bergetar. Lin Hongs tidak menanggapi, karena ini kedua kalinya. Pertama kali, ia mengira ada sesuatu yang terjadi di dalam kuali, jadi ia mencondongkan tubuh ke arah pikiran ilahi untuk melihat, tetapi tidak menemukan perubahan apapun. Oleh karena itu, kali ini ia mengamati dan memeriksa. Tubuh dan jiwa, daging, telah menembus ke tahap kedua alam keberuntungan. Dengan kecepatan ini, kau dapat menembus ke tahap kedua alam keberuntungan tanpa 3 hari kultivasi. Pada saat itu, aku akan memiliki kekuatan tingkat keempat yang sebanding dengan lubang dunia bawah. Pada saat itu, aku seharusnya bisa menciptakan makhluk dari dunia bawah, dong, kan? Di dalam kuali besar, Murong Yu tak kuasa menahan kegembiraan di hatinya. Namun dalam kegembiraannya, ia sedikit terkejut.
Lin Hongz baru mencapai tahap kelima dari dunia bawah, dong. Namun, ia memiliki terlalu banyak harta surga dan bumi, yang sama sekali tidak sesuai dengan statusnya saat ini sebagai penguasa kota. Namun, ini bukan urusannya. Yang harus ia lakukan sekarang adalah tidak takut pada mereka yang datang, dan dengan panik menyempurnakan obat ini untuk meningkatkan kekuatan mereka. Di alam cahaya ilahi, kekuatan tempur Murong Yu memang kuat, tetapi paling-paling ia hanya bisa melintasi alam agung. Dengan begitu, bahkan kekuatan tempur tingkat rendah pun mustahil. Namun, ketika ia menembus alam keberuntungan, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya berada satu alam agung dan tiga alam kecil lebih tinggi dari alam sejatinya. Bukankah semakin tinggi alam keberuntungan, semakin besar pula jarak antar alam? Apakah ia mengalami pertumbuhan terbalik? Alangkah hebatnya jika seperti ini. Murong Yu menyadari bahwa tubuh dan jiwanya telah menembus ke alam keberuntungan tingkat kedua. Namun, kekuatan tempurnya belum meningkat pesat, hanya untuk meningkatkan kekuatan tempurnya ke puncak alam bawah tanah tingkat ketiga. Mengingatkan kembali pada kejadian sebelumnya, hal ini tak hanya membuat Murong Yu ragu. Mungkinkah itu alasan mengapa ia memiliki tiga tingkat kultivasi yang sama? Sebelumnya, ia seolah tak pernah mencoba kultivasinya, dan jiwa serta alam tubuhnya sama saja. Mungkin ini pernah terjadi sebelumnya, tetapi saat itu tingkat kultivasinya terlalu rendah dan performanya tidak terlalu menonjol. Apakah itu alasannya? Aku akan segera tahu, pikir Murong Yu sambil tersenyum. Karena kultivasinya akan segera mencapai terobosan. Di waktu berikutnya, Lin Hongz masih belum menemukan apapun, dan terus memperbesar harta karun yang datang. Dan, obat, dari harta surga, materi, dan bumi ini semuanya membuat harga diri Murong Yu lebih murah. Berbeda dengan ketenangan dan tanpa gelombang milik Murong Yu, kota di bawah pemerintahan Lin Hongz telah menjadi anjing terbang akhir-akhir ini. Penghasutnya tentu saja adalah Lolita kecil. Kecuali Lin Hongz, semua tokoh penting di istana Tuan Kota telah mengambil tindakan, dan bahkan memasang segala macam jaring, berkeinginan untuk membunuh Lolita kecil. Namun Lolita kecil terlalu licin, setiap kali dia bersikap adil dan jujur, dan keributan itu sama sekali tidak berpengaruh padanya. Lolita kecil cepat, dan tidak takut pada formasi dan batasan apapun. Yang paling menakutkan adalah setiap kali serangan seseorang hendak membunuh Lolita kecil otomatis mengayunkan cahaya. Cahaya itu bergelombang, dan kekuatan yang mengenai tubuhnya secara alami menghilang. Bahkan, orang-orang di mansion Tuan Kota telah menggunakan berbagai cara untuk menjebak Lori kecil berkali-kali, tetapi pada akhirnya Lori kecillah yang lolos tanpa bahaya. Mansion Tuan Kota tidak dapat membantu Lolita kecil, tetapi Lolita kecil tidak bisa berbelas kasih ketika dia mulai, dan membunuh orang-orang di mansion Tuan Kota. Baik itu orang di alam reinkarnasi, maupun orang di alam keberuntungan. Bahkan beberapa orang kuat di dunia bawah, dong, diserang dan dibunuh oleh Lori kecil. Hasil tersebut membuat Lolita kecil tertawa terbahak-bahak saat itu juga. Pada saat ini, Lolita kecil tiba-tiba muncul entah dari mana, melayang sendirian di atas kediaman penguasa kota. Aku melihatnya membawa kapak raksasa di pundaknya, dengan satu tangan di pinggul, wajahnya penuh dengan ekspresi arogan, menatap kediaman penguasa kota di bawah. Cepat lepaskan Murong Yu ke wanita Ben Mei. Kalau tidak, akan ada hari lain. Penolong, wanita, cantik ini ada di sini. Kukatakan padamu, penolongku adalah eksistensi mengerikan di alam surga dan manusia. Satu tangan saja bisa melenyapkan kalian, dasar idiot. Melihat Lori kecil yang arogan, semua orang di kota merasa tak bisa berkata-kata. Namun, di tengah kebisuan mereka, beberapa orang sudah berpikir. Selama beberapa hari terakhir, penampilan Lori telah mengejutkan banyak biksu. Lolita kecil pasti memiliki banyak kartu hall di tubuhnya, setidaknya itu adalah harta karun tingkat penciptaan, kan? Dia memiliki hal-hal baik ini di usia muda, jadi dukungannya setidaknya ada di alam penciptaan. Bagaimana dengan alam surga dan manusia? Semua orang tidak percaya, ada juga 10 surga dan manusia tertinggi di seluruh galaksi Bima Sakti. Seberapa besar kemungkinan Lolita kecil memiliki hubungan dengan mereka? Hampir tak terhingga sama dengan nol. Namun, pasti ada dunia kreatif yang kuat di balik Lolita kecil itu. Tuan Kota, jika orang kuat di balik gadis kecil itu datang, dengan kekuatan kita saat ini, kita sama sekali tidak bisa menahannya. Di kediaman Tuan Kota, seorang biksu yang tampak seperti jenderal penjaga kota berkata dengan suara yang dalam kepada Lin Hongz. Sampah, gunakan otak babimu untuk berpikir, bagaimana mungkin dia memiliki orang kuat di alam ciptaan sebagai pendukung. Jika ada, aku khawatir itu sudah lama terjadi, dan menunggu sampai sekarang. Pegang dia untukku. Begitu aku menerobos, adalah saat kematiannya. Saat itu, semua harta karunnya akan menjadi milik kita. Lin Hongz menamparkan jenderal penjaga kota itu ke udara, lalu berkata dengan marah. Jenderal penjaga kota itu pergi tanpa janji apapun. Apa kau kuat di alam ciptaan? Setelah aku menjadi biksu jiwa, kenapa aku harus takut? Sekalipun aku bukan lawannya sekarang, selama masih ada waktu, aku pasti bisa menerobos ke alam ciptaan, lalu bergegas ke alam surga dan manusia untuk menguasai wilayah bintang galaksi. Lin Hongz mencibir,
membuka kuali besar, dan menuangkan beberapa material surgawi ke dalamnya lagi. Kura-kura pengecil kepala, kalian tidak akan melepaskannya. Wanita, Ben Mei sangat marah. Konsekuensi dari wanita cantik yang marah ini sangat serius. Orang-orang yang melihat kediaman penguasa kota tidak peduli, mereka juga tidak membiarkan Murong Yu pergi. Lori kecil tidak hanya marah. Kalau begitu, aku akan meledakkanmu. Sambil berkata, ada jimat tambahan di tangan Lolita kecil. Dengan tatapan marah, ia melirik ke arah rumah bangsawan di bawah, lalu Lolita kecil melemparkan jimat itu ke tangannya. Semua orang melihat kilatan cahaya di pandangan mereka, lalu tak ada suara. Namun, napas kematian yang sangat kuat menyelimuti mereka semua saat itu. Boom! Pada saat itu, cahaya kuning yang menyilaukan tiba-tiba menghilang dari rumah bangsawan. Pada saat yang sama, Lin Hongz hendak membuka kuali besar dengan senyum di wajahnya. Karena ia merasa pil jiwa telah berhasil dimurnikan. Sekaranglah waktunya untuk memanen pil tersebut. Auzu.com. Saat Lin Hongz membuka kuali, suara keras meledak di rumah bangsawan. Bersamaan dengan suara keras itu, banyak biksu yang sedang mengawasi rumah bangsawan terkejut. Di bawah pengaruh cahaya, warna kuning yang menyilaukan, seluruh mansion Tuan Kota langsung berubah menjadi abu. Mansion Tuan Kota benar-benar hancur. Pada saat ini, semua orang yang menyaksikan adegan ini begitu ketakutan hingga mereka bahkan berhenti bernapas, dan kemudian, satu persatu, mereka bersemangat dan menembak ke kejauhan seolah-olah mereka menjadi gila. Mansion Tuan Kota hancur lebur dalam sekejap, dan tidak ada yang keluar kecuali dua bayangan hitam yang melesat keluar. Jika kekuatan mengerikan itu menyebar, aku khawatir seluruh kota akan hancur lebur, kan? Karena itu, semua orang sangat ingin melarikan diri. Namun tak lama kemudian, mereka berhenti dengan ragu. Karena mereka tidak melihat kekuatan untuk menghancurkan mansion Tuan Kota menyebar, dan terlebih lagi, mereka melihat bahwa kekuatan mengerikan itu telah lenyap begitu saja. Pada saat ini, sebuah jimat warna kuning muncul dari reruntuhan mansion Tuan Kota yang telah berubah menjadi abu, dan terbang menuju Lolita kecil. Akhirnya, ia diangkat ke udara oleh Lolita kecil dan dimasukkan ke dalam ruang harta karun. Apa? Raungan penuh amarah yang mengerikan datang dari kejauhan. Semua orang memperhatikan dengan saksama, tetapi mereka melihat seorang pria compang camping dan marah melangkah ke udara dari kejauhan. Serangkaian aura mengerikan terus-menerus terpancar darinya, menyapu ke segala arah, dan kekosongan di sekitarnya hancur berkeping-keping. Itu Tuan Kota Lin, seru seorang biksu. Orang ini adalah Lin Hongz. Awalnya, ia hendak mengambil pil jiwa. Namun, aku tak pernah menyangka pesona Lolita kecil akan langsung meruntuhkan seluruh mansion Tuan Kota hingga rata dengan tanah. Dan alasan mengapa Lin Hongz tidak dibombardir dan berubah menjadi sampah adalah karena ia memiliki begitu banyak harta karun. Harta karun itu terus-menerus dikorbankan olehnya, menahan guncangan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Akhirnya, ia berhasil lolos dengan mulus. Mata Lin Hongz berkilat tajam dan mengerikan, menatap Lolita kecil di udara. Dan siapa Lolita kecil itu? Bagaimana mungkin ia takut pada Lin Hongz? Sebaliknya, Lolita kecil malah memelototi Lin Hongz, tikus kecil, percaya atau tidak, gadis cantik ini membunuhmu. Lolita kecil mengangkat jimat di tangannya dan menatap Lin Hongz dengan jijik. Niat membunuh Lin Hongz begitu kuat, dan ia pun menepiskan tangan besarnya. Namun, tangan besarnya itu tidak menepis Lolita kecil, melainkan ke tripod besar di sisi lain. Namun, saat itu, Dading menghilang begitu saja. Namun setelah tripod besar itu menghilang, muncul sosok lain di tempat yang sama. Kau belum dimurnikan menjadi pil jiwa. Lin Hongz menatap tajam. Kau pikir kau bisa membuat alkimia dengan teknik alkimia payahmu itu? Kabar buruk, semua harta surga, materi, dan bumi yang kau gunakan untuk membuat pil jiwa telah kumakan, dan semuanya kucerna. Dengan kata lain, alamku sayangnya ditingkatkan oleh alam kecil lainnya. Kau bilang, haruskah aku berterima kasih padamu? Atau haruskah aku berterima kasih padamu? Engah, Lin Hongz sudah terluka, dan saat itu seteguk darah menyembur keluar. Harta surga, materi, dan bumi itu adalah simpanannya selama sebagian besar hidupnya, awalnya digunakan untuk memurnikan pil jiwa, menjadikannya seorang biksu jiwa. Namun, ia tak pernah menyangka bahwa ia tidak berhasil memurnikan Murong Yu menjadi pil jiwa, melainkan justru mendapatkan hasil darinya. Ini sungguh ironis. Tebasan jiwa suci. Pada saat ini, Murong Yu melancarkan serangan yang kuat, dan serangan jiwa terkuatnya menebas Lin Hongz yang telah kehilangan akal sehatnya. Apa? Lin Hongz melancarkan serangan dahsyat, dan ia menghancurkan serangan Murong Yu dalam satu gerakan. Namun, tepat ketika ia ingin melawan, Murong Yu telah melintasi ruang dan waktu ke sisi Lolita kecil. Pada saat yang sama, ia meraih Lolita kecil, lalu menghantam kehampaan, dan terbang menjauh. Pencuri kecil, kemana kau akan lari? Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, aku akan terus memburumu sampai akhir. Lin Hongz menyerang jantungnya dengan ganas, melebarkan tubuhnya, dan dengan cepat mengejarnya. Penjahat besar, kekuatanmu sudah menembus batas. Tapi sepertinya kau masih belum bisa menandingi tikus kecil itu.
Lolita kecil membawa kapak raksasanya, menatap Murongyu dengan tatapan tak berdaya. Senyum aneh tersungging di wajah Murongyu, tunggu saja tonton dramanya. Kalau Lin Hongz berani mengejarnya, hari ini adalah tanggal kematiannya. Ucapan terakhir dari Murongyu terdengar. Sudah membunuh. Awalnya dari tatapan mata pamannya. Kesedihan dan auman Lin Hongz menyebar jauh, menghancurkan area kehampaan yang luas, tepat di atas 9 langit. Alasan kesedihan dan kemarahan itu adalah karena ia akhirnya membunuh beberapa binatang suci. Namun sebelum ia sempat bahagia, binatang suci lain datang. Dengan kata lain, Lin Hongz selalu menghadapi 10.000 binatang suci yang kuat, dan semuanya adalah pembudidaya jiwa. Lin Hongz yang asli terluka parah. Setelah dikepung dan dibunuh oleh 10.000 binatang suci untuk sementara waktu, lukanya menjadi lebih serius. Dan jiwanya telah diserang berkali-kali. Pada saat ini, jiwanya telah rusak parah. Jika ini terus berlanjut, tidak lebih dari 1/4 jam, ia pasti akan mati. Oleh karena itu, ia tahu bahwa ia telah menangkap Murongyu hari ini dan bahkan tidak memiliki harapan untuk membunuh Murongyu. Dan ia tidak ingin jatuh. Karena itu, ia ingin menerobos. Namun, alasan mengapa Murongyu membawanya ke tempat tandus dan tak berpenghuni ini adalah untuk membunuhnya. Terlebih lagi, ia tidak ingin menyebarkan berita bahwa ia mampu menciptakan begitu banyak makhluk. Karena itu, ia tidak akan pernah melepaskan Lin Hongz. Oleh karena itu, Lin Hongz menyerbu dari kiri ke kanan, menunjukkan kekuatan besar dan membunuh sejumlah besar binatang suci. Namun, jumlah binatang suci itu sangat banyak. Pada akhirnya, Lin Hongz tidak tahu berapa banyak binatang suci yang telah ia bunuh. Namun, yang terlihat hanyalah sekelompok binatang suci yang ganas dan padat. Pada dasarnya, setelah sekian lama, ia hanya berkeliaran di area itu, tidak mampu menerobos. Selama proses ini, ia diserang berkali-kali dan lukanya semakin parah. Semakin parah lukanya, semakin lemah kekuatannya. Begitu kekuatannya menurun, ia akan menderita luka yang semakin parah. Ini adalah siklus tanpa akhir. Jika tidak ada kartu Hall, Lin Hongz pada akhirnya akan dilahap oleh 10.000 binatang suci ini. Sayangnya, Lin Hongz kehabisan semua kartu Hall-nya untuk menahan serangan Lori. Kecuali beberapa pil untuk memulihkan kekuatan, ia tidak memiliki harta karun alami. Murongyu telah melahap semua harta surga, materi, dan bumi miliknya. Ah, Murongyu, keluarga Lin tidak akan membiarkanmu pergi. Selama kau berada di wilayah bintang Bima Sakti, sama sekali tidak ada tempat bagimu untuk berdiri. Lin Hongz pertama-tama meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Kemudian dengan ledakan, benda itu hancur berkeping-keping. Meledak, kekuatan seorang super kuat tingkat kelima di dunia gua untuk meledak sangat mengerikan. Namun, muatan ini dikelilingi oleh 10.000 binatang suci, jadi ia hanya memusnahkan 10.000 binatang suci ini dalam sekejap, dan itu tidak dapat membantu Murongyu sama sekali. Mereka telah mundur jauh. Keberadaan gua tingkat ke-6 yang bermartabat di dunia bawah benar-benar dikonsumsi oleh ciptaan. Sungguh menyedihkan, Murongyu tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Ia tidak bersimpati pada Lin Hongz bersalah atas kematian. Ia kasihan pada 10.000 ciptaan. Itu 10.000 tetes darah. Penjahat besar, maukah kau membunuhku? Lolita kecil melompat ke depan Murongyu, menatap Murongyu dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Tentu saja, bagaimana kau ingin mati? Awalnya, Murongyu terkejut, lalu berkata dengan kejam. Lolita kecil memutar matanya dan meregangkan leher merah mudanya, kalau begitu kau akan membunuhku. Hebat, Murongyu meraih Lolita kecil, lalu merentangkan tangannya dan melesat ke kejauhan. Sebuah peristiwa yang menggemparkan baru saja terjadi di sini, dan orang-orang di belakang akan segera menyusul. Yang lain tidak takut, tetapi Murongyu takut bertemu dengan orang-orang kuat dari keluarga Lin. Ketika saatnya tiba, akan sangat menyedihkan jika kau bukan lawannya. Benar saja, tak lama setelah Murongyu pergi, seseorang bergegas menghampiri. Saat ini, keluarga Lin telah jungkir balik karena kematian Lin Hongz. Kematian Lin Ziye membuat para petinggi keluarga Lin sangat marah. Kekuatan Lin Ziye memang tidak tinggi, tetapi statusnya di keluarga Lin juga tidak rendah. Hal yang sama berlaku untuk Lin Hongz. Tempat Lin Hongz berada hanyalah sebuah kota kecil, dan sama sekali tidak dihargai oleh keluarga Lin. Namun, Lin Hongz adalah eksistensi tingkat kelima dari alam gua dan alam bawah. Yang kuat di level ini sudah dianggap kuat di galaksi cakar harimau. Bahkan keluarga Lin adalah dewa. Lagi pula, dengan bakat Lin Hongz, masih ada harapan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat 6 atau bahkan 7 di alam bawah. Selain itu, selain Lin Hongz berada di tingkat kelima alam gua, juga karena Lin Hongz sebenarnya adalah putra seorang petinggi di keluarga Lin. Kalau tidak, bagaimana mungkin Lin Hongz memiliki begitu banyak harta karun alam? Jika bukan karena Laozinya, dia tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak harta sepanjang hidupnya. Karena itu, ketika berita kematian Lin Hongz diambil oleh Lao Sunya langsung marah. Meskipun posisinya di keluarga Lin tidak sebagus Laozi Lin Ziye, dia jelas merupakan orang yang sangat berkuasa. Karena itu, karena amarahnya, seluruh keluarga Lin melonjak.
Masalah Lin Ziye belum terselesaikan, dan sekarang Lin Hong's mati lagi. Ini jelas merupakan provokasi bagi keluarga Lin. Dan ketika keluarga Lin tahu bahwa keduanya telah mati di tangan Mu Rongyu, mereka bahkan lebih marah. Dalam waktu kurang dari sehari, gambar Mu Rongyu dan Lolita menyebar ke seluruh galaksi cakar harimau. Tangkap atau bunuh kedua orang ini, pasti ada hadiahnya. Akibatnya, seluruh galaksi cakar harimau menjadi ramai, dan masing-masing berusaha menangkap atau membunuh Mu Rongyu. Keluarga Lin juga mengambil tindakan, mengirimkan sejumlah besar orang kuat untuk mengikuti jejak Mu Rongyu dan keduanya. Pada saat yang sama, jalur utama ke Dan dari galaksi cakar harimau juga diblokir oleh keluarga Lin. Auzu.com tidak mungkin, siapa yang menjadikan keluarga Lin penguasa galaksi cakar harimau? Lolita kecil, kataku, bisakah kau berhenti bersikap sok penting? Dalam diam, Mu Rongyu menatap Lolita kecil yang membawa kapak raksasa di sampingnya. Pada titik ini, mereka semua tahu apa yang mereka inginkan. Namun, penampilan mereka berdua tidak berubah, dan mereka masih sama. Bukan karena Mu Rongyu ingin menjadi terkenal, atau ingin bersaing langsung dengan keluarga Lin. Melainkan karena Lolita kecil tidak mau mengubah penampilannya karena ia merasa penampilannya saat ini adalah yang terindah di dunia. Setelah mengubah penampilannya, ia akan menjadi jelek, jadi ia tidak akan berubah. Terlebih lagi, gestur khasnya membawa kapak raksasa juga cukup menarik perhatian. Selama mereka berjalan di galaksi cakar harimau, mereka pasti akan dikenali untuk pertama kalinya. Karena Lolita kecil dan Mu Rongyu tak terpisahkan. Oleh karena itu, meskipun ia mengubah penampilannya, orang lain akan menebak identitasnya. Karena itu, Mu Rongyu tidak mengubah penampilannya sama sekali, dan tidak melakukan hal-hal yang menutupi telinganya dan mencuri lonceng. Aku sudah sangat rendah hati, dan aku belum membuat masalah akhir-akhir ini. Lori kecil menatap Mu Rongyu dengan ekspresi sedih. Mu Rongyu memegang dahinya dengan kedua tangan, ia merasa bahwa ia salah mengenal Lori kecil. Si pembuat onar ini benar-benar membuatnya pusing. Oke, tiba-tiba, wajah Mu Rongyu berubah drastis. Apakah keluarga Lin datang? Lolita kecil mengepalkan kapak raksasa di tangannya dengan penuh semangat, sangat menakjubkan. Wajah Mu Rongyu muram seperti air. Dia tidak berbicara, hanya meraih tangan Lolita kecil itu, lalu menghilang di tempat dengan goyangan. Sepertinya ada yang salah. Melihat ekspresi wajah Mu Rongyu, Lori kecil tidak berani bertanya lagi. Kali ini, wajah Mu Rongyu cukup mengerikan. Ini pertama kalinya Lori kecil melihat penampilan Mu Rongyu seperti ini. Ketika dia muncul kembali, Lori kecil sudah berada di langit berbintang. Sepertinya familiar di sini. Nah, bukankah ini langit berbintang tempat alam suci berada? Gumam Lori kecil sambil melihat kemiripannya. Hanya saja, bagaimanapun perasaannya, rasanya ada yang salah di sini. Langit berbintang ini seperti ada yang hilang. Dan, apa yang dilakukan Mu Rongyu ketika kembali ke sini? Lori kecil terus memandangi kehampaan di sekitarnya. Setelah mengamati cukup lama, akhirnya ia menemukan apa yang membuatnya merasa salah. Ini adalah langit berbintang tempat alam suci berada, tetapi bagaimana dengan alam suci? Di mana alam suci? Alam suci juga sebuah planet, tetapi planet itu kini telah hilang. Wajah Mu Rongyu muram, dan ia sudah mengamati langit berbintang ini dengan saksama. Setelah beberapa saat diperiksa, ia tidak menemukan pecahan planet di dekat langit berbintang, juga tidak melihat fluktuasi pertempuran. Namun, alam suci menghilang begitu saja, tanpa jejak. Baru saja, saat berada di galaksi cakar harimau, Mu Rongyu tiba-tiba merasa bahwa koneksi dengan alam suci tiba-tiba terputus. Ia adalah penguasa alam suci, dan hanya ada dua kasus di mana koneksi dengan alam suci terputus. Salah satunya adalah alam suci dikuasai oleh orang lain, dan dia bukan lagi penguasa alam suci. Dan ada kemungkinan lain bahwa alam suci telah diledakkan. Namun, sejak dia menyadari bahwa koneksi terputus dan muncul di langit berbintang ini, itu hanya sesaat, dalam waktu sesingkat itu, bahkan jika alam suci diledakkan, masih akan ada sisa-sisa ledakan. Tapi sekarang tidak ada apa-apa. Mungkinkah itu dijarah paksa oleh orang kuat? Lori kecil bergumam pada dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang berbicara, dan dia sepertinya mengingatkannya pada Mu Rongyu. Mata Mu Rongyu berbinar, dan apa yang dikatakan Lori kecil itu mungkin, dan itu sangat mungkin. Tapi, ahli mana yang akan menyukai alam suci? Orang yang tidak bisa meninggalkan jejak pasti jauh lebih kuat dari Lin Hong's. Bahkan orang-orang di puncak alam dunia bawah pun tidak bisa melakukannya. Karena Mu Rongyu tidak melihat napas yang ditinggalkan oleh orang lain di langit berbintang ini. Entah tidak ada yang datang, atau meskipun lawannya kuat, Mu Rongyu tidak bisa melihatnya. Tidak ada yang datang, alam suci tidak akan pernah lenyap begitu saja. Lalu, lawannya pasti begitu kuat sehingga auranya bahkan tidak bisa dilihat oleh Mu Rongyu. Namun, mengapa orang sekuat itu tertarik pada alam suci? Slip giok jiwa milik Mu Rongxuan dan yang lainnya tidak rusak, menunjukkan bahwa mereka masih aman untuk sementara waktu. Tapi di mana alam suci? Wajah Mu Rongyu sangat muram, dan akhirnya ia duduk tepat di langit berbintang dan mulai merasakan alam suci. Dan Lolita kecil di seberang juga diam-diam mengirim pesan.